Halo, jumpa lagi bersama saya di Tips and Tricks with Mary Kristuti. Malam hari ini tanggal 10 Juli ya, sudah masuk di pertengahan Juli. Buat kalian yang sedang bersantai di rumah bermalam minggu bersama keluarga tercinta, patuhi prokes ya, jangan kemana-mana, kasihan ya. Sudah banyak teman-teman kita, keluarga kita, orang kesayangan kita, relasi kita yang menjadi korban. Dan saya berharap COVID ini cepat berlalu. Dan sambil kita mengisi waktu luang bermalam minggu, yuk kita pacaran di sini. Ah, gila-gila ya ngajak pacaran kok belajar. Ya iyalah, kalau menggunakan waktu itu harus produktif ya kan. Entah mencari uang, entah menambah relasi atau menambah ilmu. Nah, produktif yang seperti ini nih yang harusnya digerakkan oleh masyarakat. Karena belajar bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga dalam kehidupan lingkungan sosial dan budaya. Terkait apa yang terjadi belakangan ini, kalau dilihat dari situasinya gitu kan, nggak semua hal yang kita ketahui sekarang adalah sebenarnya, yang sesuai dengan definisi atau panduan hukumnya. Nah, Tante Mary ini mengundang narasumber pada malam hari ini terkait dengan gratifikasi, dan penyuapan. Ternyata gratifikasi itu sesuatu yang berbeda dari penyuapan. Seperti apa penjelasan rekan-rekan, Bapak dan Ibu penyuluh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kita harus simak nih, paling nggak kita tahu, oh itu ternyata masuknya gratifikasi, oh itu ternyata masuknya ke, penyuapan. Nah, menarik sekali untuk disimak karena kadang kita menganggap, dua-duanya, oh itu mah namanya korupsi. Ya memang itu korupsi, tapi kita harus bisa melihat definisi, dari tindakan yang dilakukan, oknum-oknum tersebut. Oke, sebelum Tante Mary mulai, Tante Mary mau menyapa dulu yang sudah hadir. Ada Kang Asep, ada Bang Freddy, ada Bang Ahmad Albab, ada sang penyuluh hukum, halo, ada Bang Safril, hai ada Pak Gun, hai, salam sehat juga. Iya, actually Tante Mary masih dalam kondisi kita masih, karantina ya, Sel? Soalnya PCR kita belum keluar. Heeh, ya. So, tetap kita, ikhtiar ya, saling menjaga kesehatan, semoga, semuanya negatif. Oke. So, right now gitu, Tante Mary memang mengundang, ini adalah pertemuan keempat I think kalau saya nggak salah kerjasama Tips and Tricks with Mary Kristuti dengan, Badan Penyuluhan Hukum Nasional ya, rekan-rekan dari Pak, Gunawan ya. Nah, Tante Mary berterima kasih loh, rekan-rekan penyuluh sudah mau menyambangi dan setiap Sabtu kita pacaran di sini, dalam rangka kita mengedukasi masyarakat terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat yang memang, sebenarnya masyarakat tuh kan nggak tahu dan baca berita nggak semuanya orang baca berita. Kemudian kalau baca berita kadang-kadang korelasinya hanya sepotong-sepotong. Kita pengen ya dikupas dikupas agak lebih dalam lah gitu kan ya. Dan rekan-rekan dari BPH ini baik banget gitu loh mau meluangkan waktunya setiap malam minggu hadir di sini bergantian. Love you full deh, love you full. Oh, oke. Okay. Sharing budaya hukum, yes, welcome ya rekan-rekan BPHN dari seluruh Indonesia. Saya rasa menyimak ya, semoga amin, amin. Teman-teman, dua narasumber kita ini, bukan kaleng-kaleng, kalau Tante Mary kaleng-kaleng, oh salah Tante Mary bukan kaleng, Tante Mary gentong. Oh, ya ketawa dikit lah ya, stres kan, supaya apa, supaya kita, imunnya naik, ya. Jangan lupa sediakan kopi, sediakan cemilan, dan kalau mau bertanya silakan ketik ya, silakan ketik. Bukan silakan, yang lain ya, karena di sini nggak bisa ngasih gift, jadi silakan ketik supaya Tante Mary bisa, menanyakan kepada narasumber. Kalau punya suatu isu atau kasus yang terjadi yang kalian pengen tahu, monggo, go ahead, go ahead, go ahead. Oke, so right now we will be together with dua narasumber kita yang baik hati dan tidak sombong. Halo Ibu Yulia dan Pak Halo. Sudaryadi. Halo. Ih, cerah Halo Tante sekali. Mary. Tante Mary aja Cerah aku panggilnya. Iya, kebanyakan manggil tante biasanya yang suka sama-sama ngajar. Oke, teman-teman ini ada Pak Sudaryadi, mungkin kalian sudah familiar dengan beliau dan beliau juga punya channel YouTube. Oke, di sisi Pak Sudaryadi ada Ibu Yulia. Boy, saya tuh senang banget Bapak dan Ibu mau hadir di sini ya. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, senang dengarnya. Iya, karena, kalau ngeliat muka-muka ceria, penuh energi itu, happy banget saya. Oke, right now kita kan mau bahas tentang ini, Bu Yulia dan Pak Sudaryadi, tentang, penyuapan ya, karena orang,
saya pribadi ketika kita berbicara tentang gratifikasi, kemudian penyuapan, bagi saya itu sesuatu yang sama. Ya, sesuatu yang sama. Tapi ternyata katanya kan enggak nih. Namun sebelumnya nih teman-teman harus dengar nih. Sebenarnya Pak Sudaryadi dan Ibu Yulia di BPHN ini ngapain sih? Gitu loh. Perannya seperti apa sih ke masyarakat gitu? Apa cuman karena nonton di YouTube-nya Kemenkumham aja baru kita beredukasi gitu. Nah, silakan siapa yang mau menjelaskan? Mas Yadi. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Penonton channelnya Mbak Mary yang sangat luar biasa. Pertama, kita banyak berterima kasih yang luar biasa kepada Mbak Mary atas undangannya di channel ini untuk bisa manggung di channel ini untuk memberikan penyuluhan hukum. Karena memang kami ini, Mbak Mary, adalah kami berdua dengan Mbak Lia adalah penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kalau Mbak Mary tadi sempat bilang Badan Penyuluhan Hukum Nasional, ternyata yang benar adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, tugas kita itu memang memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat gitu, penyuluhan hukum, terus mengedukasi masyarakat tentang masalah-masalah hukum. Nah, BPHN itu apa? BPHN itu adalah salah satu unit dari Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugasnya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengedukasi tentang masalah-masalah hukum kepada masyarakat, sekaligus juga memberikan konsultasi kepada masyarakat apabila ada permasalahan hukum di masyarakat. Bisa melalui langsung datang ke Badan Pembinaan Hukum Nasional yang kantornya ada di Cililitan, di samping BKN tuh, ataupun melalui online, jadi lsc.bphn.go.id. Nah, malam ini nih, kita juga akan memberikan penyuluhan hukum. Nah, yang seperti yang sudah disampaikan Mbak Mary tadi nih, kali ini yang akan kita sampaikan adalah mengenai penyuapan dan gratifikasi. Nah, pasti teman-teman atau masyarakat masih ada nih yang mungkin belum tahu, meskipun sebagian mungkin sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa, biar lebih kita diskusinya lebih dalam ya mengenai penyuapan dan gratifikasi yang mungkin sebagian menganggap itu sama gitu, misalnya karena itu memang sama-sama pemberi, ternyata beda itu Mbak Mary. Tapi mungkin bukan saya dulu ya yang akan mengulas ya Mbak Mary ya materi ini. Tapi silakan Mbak Lia dulu untuk menyampaikan atau mengawali materi tentang penyuapan dan gratifikasi. Silakan Mbak Lia. Oke, terima kasih Mas Yadi. Tante Mary. Oke, baik. Sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu mengenai bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan apa itu penyuapan dan gratifikasi. Nah, sebelum kita bicara khusus tentang penyuapan dan gratifikasi itu, ada baiknya saya menyampaikan dulu mungkin para netizen atau para penonton YouTube-nya Tante Mary ini ada yang belum tahu tentang dasar hukum yang melandasi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, dua undang-undang itu masih berlaku ya. Teman-teman semua, jadi kita kalau melihat regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi itu berlandaskan pada dua regulasi itu. Kemudian sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa itu suap menyuap atau gratifikasi, ada baiknya saya berikan dulu pengertian secara umum apa yang dimaksud dengan korupsi itu, Tante Mary. Silakan. Ya, jadi secara harfiah korupsi itu berasal dari kata corruptio, artinya tuh busuk.
Jadi konotasinya udah nggak bagus lah ya. Ya, kemudian secara yuridis, ya berdasarkan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto Undang-Undang 20 2001 maaf, yang dimaksud dengan korupsi itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan orang dengan sengaja ini. Ini menjadi satu highlight, sengaja dan melawan hukum untuk untuk melakukan perbuatan untuk memperkaya, baik memperkaya untuk dirinya sendiri, memperkaya untuk orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara serta perekonomian negara, kerugian keuangan negara serta perekonomian negara. Nah, itu definisi menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kemudian banyak beberapa pakar yang memberikan pengertian-pengertian tentang korupsi. Saya mengambil satu contoh dari Robert Klitgard. Nah, ini yang paling familiar di istilah-istilah pemberantasan korupsi, bahwa korupsi itu adalah sebetulnya hampir sama, cuman suatu tingkah laku yang menyimpang. Jadi tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya di dalam suatu negara, di mana tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan, baik status atau uang yang menyangkut diri pribadi, perorangan, keluarganya, keluarga dekat, kelompok sendiri, dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi intinya adalah perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penyelenggara negara. Kalau di dalam negara kita itu pegawai negeri sipil termasuk penyelenggara negara, nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Mas Yadi apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara, apa yang dimaksud dengan pegawai negeri. Nah, selanjutnya ternyata selain dari tindak pidana suap menyuap dan gratifikasi, ternyata ada tindak pidana korupsi yang lain, Mbak Mary. Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu sebenarnya ada 30 jenis tindak pidana korupsi, tetapi bisa dikelompokkan dalam suatu klasifikasi yang lebih sederhana. Jadi ada 7, dikelompokkan ada 7. Nah, salah duanya itu adalah suap menyuap dan gratifikasi. Kemudian ada apa lagi? Ada yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya apa? Contohnya sebenarnya simple. Misalnya, seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri dikasih mobil pribadi, mobil dinas. Nah, kemudian mobil dinas itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu contoh kecil. Tapi sebenarnya itu adalah termasuk tindak pidana korupsi. Karena apa? Misalnya buat pulang kampung. Nah, misalnya menjelang hari raya gitu ya. Karena dapat mobil dinas, udah pakai aja mobil dinas itu untuk kepentingan pribadi. Itu sebenarnya tidak boleh. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua suap menyuap itu tadi. Jadi suap menyuap itu bisa terkena kepada yang memberi suap juga yang menerima suap gitu ya. Contoh sederhananya misalnya ketika kita dalam di jalan raya kita ditilang nih sama Pak Polisi, terus kita biar damai, ngajak damai, kita nyuap deh gitu ya, walaupun nggak seberapa nilainya, tapi itu juga sebenarnya ada termasuk perilaku yang koruptif seperti itu. Kemudian ada penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan tuh jadi seorang penyelenggara negara atau PNS itu menggelapkan uang, contohnya, atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Misalnya dia memanipulasi kwitansi kosong. Seperti itu. Itu termasuk dalam kategori penggelapan dalam jabatan seperti itu. Terus kemudian yang keempat ada pemerasan. Pemerasan itu memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Contohnya adalah misalnya pungutan-pungutan liar, Mbak Mary, seperti itu. Yang sebenarnya misalnya pengurusan IKTP itu kan sebenarnya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Tapi oknum penyelenggara PNS atau aparat ini dia meminta kepada
warga atau masyarakat dengan alasan untuk mempercepat seperti itu. Jadi itu masuk kategori pemerasan seperti itu. Kemudian yang kelima itu perbuatan curang. Jadi misalnya dalam proyek suatu proyek pembangunan, jadi di situ ada bentuk kecurangan-curangan yang dilakukan oleh kontraktor, tukang, atau toko bahan bangunan. Kenapa? Walaupun mereka bukan seorang PNS atau penyelenggara negara, tapi kan mereka mendapatkan proyek atau kontrak tender itu kan misalkan dari kementerian lembaga yang basis anggarannya adalah dari keuangan negara, seperti itu. Misalnya harusnya dengan membangun satu gedung berlantai 6 harusnya butuh misalnya bahan bangunan semen berapa sak, berapa ratus sak atau berapa puluh sak. Nah ini oleh dia dikorup gitu ya, jadi curangnya di situ atau enggak ya, jadi bahan bangunannya itu mengakibatkan kan jadi tidak sesuai dengan standar standar bangunan yang memang harusnya layak, jadi takutnya bisa menimbulkan musibah nanti kan seperti itu kan berbahaya juga seperti itu. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi misalnya nih seorang oknum pejabat dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya ataupun kroni-kroninya. Misalnya dia sebagai panitia pengadaan barang, kemudian ada satu tender atau proyek dan dia sebetulnya punya kroni-kroninya atau saudaranya punya usaha yang berkaitan di situ, kemudian dia berusaha memenangkan si kroni-kroninya ini. Ya, jadi dia punya benturan kepentingannya di situ. Jadi pada saat dia duduk di jabatan sebagai di bidang pengadaan barang dan jasa, dia kan bisa menentukan, tapi dia akhirnya ada konflik of interest di situ yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi melibatkan usaha pribadi di dalam proyek-proyek yang ada di lembaga seperti itu. Terus yang ketujuh itu gratifikasi. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian hadiah yang dalam arti luas nih, Tante Mary, nanti kita bicara lebih dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contohnya memberikan parcel di hari raya seperti itu ya, memberikan paket perjalanan gratis atau memberikan hadiah lainnya. Nah, itu penjelasan tentang 7 jenis tindak pidana korupsi. Seperti itu, Tante Mary. Tante Mary sambil ngetik apa yang jelasin Bu Lia, seru banget gitu ya. Yang Tante Lia, yang Bu Lia bilang tentang penyalahgunaan wewenang, saya pikir kan korupsi cuman penyalahgunaan wewenang aja ya, menggunakan jabatan untuk melakukan itu. Ternyata kan jadi yang memenangkan kroni-kroninya juga ada ya definisi sendiri ya. Iya, itu masuk di benturan kepentingan dalam pengadaan. Betul. Nah, berarti udah ada 7, berarti kan kita fokus aja ke penyuapan sama gratifikasi ya. Gratifikasi ya. Sesuatu yang berbeda nih katanya menurut bapak-bapak dan ibu-ibu. Seperti apa ya? Oke. Mbak Lia. Siap, Mas Yadi. Mungkin saya sedikit Mbak Lia, nanti Mbak Lia bisa menambahkan Mbak ya tentang penyuapan dan gratifikasi. Monggo. Oke, monggo. Ya, jadi memang antara penyuapan dan gratifikasi ini mempunyai ciri-ciri ya, ada ciri khas lah, artinya yang menjadi sangat berbeda. Jadi kalau saya melihatnya antara suap ataupun gratifikasi itu adalah pada transaksinya ya. Jadi kalau penyuapan ada namanya transaksi atau transaksional, sedangkan gratifikasi tidak ada. Nanti sih mungkin lebih banyak akan ditambahkan oleh Mbak Lia. Itu perbedaan yang paling mencolok ya kalau menurut saya. Misalnya salah satu contoh nih Mbak Mary nih, penyuapan. Nah, penyuapan. Misalnya saya ini salah satu pejabat yang mempunyai wewenang untuk memasukkan seorang pegawai ya. Misalnya nih contoh nih ya. Saya pejabat nih, artinya saya penyelenggara negara atau PNS gitu. Kemudian datanglah seseorang untuk bertransaksi dengan saya. Kalau dia bisa masuk jadi pegawai akan diberikan uang 50 juta. Nah, ternyata dia benar bisa masuk. Nah, dia akhirnya
dia terus kemudian memberikan. Itu namanya suap, ada transaksi. Nah, kemudian kalau gratifikasi itu hampir mirip, cuma maksudnya hampir mirip itu sama-sama memberikan, tapi sebelumnya nggak ada transaksi, tiba-tiba ada pegawai yang memang lolos, kemudian dia datang tuh ngasih apa tuh, ngasih 50 juta juga gitu kan, itu namanya gratifikasi. Nggak ada ini sih, jadi memang, tapi sebenarnya itu sama-sama jadi tindak pidana korupsi ketika memang itu yang diberikan itu pejabat pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan kemudian dia menyelewengkanlah jabatannya, atau dia melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan gitu, atau ada juga melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, mungkin Mbak Lia, silakan Mbak kalau mau ditambahkan Mbak Lia. Silakan Bu Lia. Di mute. Maaf. Okay. Jadi benar tadi disampaikan oleh Mas Yadi. Jadi sebenarnya perbedaannya itu Betty, Tante Mary, beda-beda tipis nih antara gratifikasi dan suap. Jadi kalau suap menyuap itu tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Yadi, itu ada meeting of mind, transaksional. Jadi antara si pemberi dan penerima itu aktif dua-duanya. Sama-sama kayak ada meeting of mind, ada transaksional gitu ya. Sedangkan kalau ada kesepakatan, jadi ada deal ya, ada deal yang sudah di arrange gitu ya. Tapi kalau gratifikasi itu sebenarnya si penerima itu tidak aktif dia, tapi yang aktif itu adalah yang memberikan, yang memberi, seperti itu. Nah, jadi itu yang sedikit membedakan. Tapi sebenarnya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu untuk suap menyuap itu baik yang pemberi maupun yang menerima suap itu bisa dipidana. Seperti itu. Jadi ada beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur tentang sanksi terhadap pemberi suap dan juga sanksi kepada penerima suap. Nah, kenapa kita fokus bahas pada tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi? Karena suap menyuap itu gratifikasi itu mungkin juga para apa kita bilangnya nih, para netizen ya, para nonton live YouTube-nya Mbak Mary ini mungkin tahu yang paling banyak kasus itu kan adalah suap dan gratifikasi sebenarnya, seperti itu. Dan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu pasal-pasal mengenai suap menyuap itu paling banyak Tante Mary dibandingin 5 jenis tindak pidana korupsi yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Itu paling banyak varian pasalnya, jenis pasalnya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau nggak salah di situ ada 5 sampai 6 pasal yang mengatur khusus tentang suap menyuap. Nah, jadi kalau gratifikasi itu karena berawal kan dari sebenarnya pemberian, kan itu tadi budaya kita yang biasa, budaya timur apalagi ya, terus kemudian persahabatan, hubungan pertemanan gitu kan, sebetulnya tidak ada maksud lain. Pokoknya saya murni memberikan kamu ya, entah hadiah, barang, karena kan pembelian dalam arti luas. Nah, tapi akan menjadi masalah ketika yang menerima itu adalah seorang PNS atau penyelenggara negara, gitu. Jadi itu harus hati-hati setiap PNS atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, karena di dalam Undang-Undang Tipikor itu tindak pidana korupsi itu diatur di pasal 12B bahwa ada gratifikasi yang dianggap suap. Artinya ada. Ya, jadi gratifikasi tapi ternyata dia dianggap suap. Ketika apa? Ketika si penerima gratifikasi ini adalah seorang penyelenggara negara atau PNS yang menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Seperti itu. Nah, itu yang dianggap suap. Itu yang wajib dilaporkan. Seperti itu. Tapi di dalam pasal 12C-nya
sebenarnya ini memberikan kita fungsi untuk mengedukasi juga bahwa jika yang menerima gratifikasi ini melaporkan kepada KPK, maka itu tidak akan dipidana, Mbak Mary, seperti itu. Jadi KPK di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu memberikan ruang dan mendorong para penerima gratifikasi ini, seandainya dia sudah kadung menerima gitu ya dari si pemberi gratifikasi, laporkan saja seperti itu. Jangka waktunya itu 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut, jangka waktunya. Nah, kemudian itu apalagi kalau dia ragu. Jadi gini, sikap ini juga menginformasikan juga kepada teman-teman semua. Apalagi kita seorang penyelenggara negara atau PNS. Jadi ketika kita menerima gratifikasi, itu pilihannya 2. Tolak, apalagi kalau itu indikasinya mengarah ke suap, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan nggak enak nih, karena kebetulan yang ngasih itu dia hubungan baiklah, dekat gitu ya. Ya oke, nggak enak, terima saja. Tapi setelah itu langsung laporkan, gitu seperti itu. Karena kalau tidak dilaporkan, apabila itu terbukti berindikasi suap, itu akan diproses. Dan itu kalau ketentuannya di pasal 12C Undang-Undang Korupsi, kalau nilainya itu di atas 10 juta, si penerima gratifikasi itulah yang harus membuktikan bahwa uang yang diterima gratifikasi itu adalah bukan termasuk suap. Itu. Jadi pembuktian 10 juta ke atas. Itu untuk pembuktian terbalik jadi istilahnya. Tapi kalau nilainya kurang dari 10 juta, itu yang membuktikan bahwa itu termasuk suap, itu adalah penuntut umum. Jadi sebenarnya ketika dia sudah tidak melaporkan dan dia sudah diproses masuk dalam gratifikasi yang dianggap suap, itu akan lebih memberatkan, karena kalau di atas 10 juta gratifikasi yang diterima itu yang membuktikan bahwa itu bukan suap, itu adalah si penerima gratifikasinya, seperti itu. Makanya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ditekankan bahwa jika disinyalir PNS atau penyelenggara negara itu menerima gratifikasi, itu harus dilaporkan. Itu seperti itu kepada KPK. Nah, seru banget. Terima kasih Mbak Lia atas penjelasannya, dan teman-teman kalian udah banyak banget nih yang ngechat ya, bertanya. Oke, panjang sekali pertanyaan. Satu-satu Tante Mary akan bacakan ya sesuai dengan modulasi, karena penjelasannya tadi cukup membuat Tante Mary merasa berpikir bahwa ternyata gratifikasi itu berbeda dengan penyuapan ya. Kalau ada kesepakatan, itu disebut penyuapan, tapi kalau kayak ucapan terima kasih itu masuknya ke gratifikasi ya, Bu Lia ya. Oke, nah kalau ditanya dari para penonton yang melakukan chatting di sini, oke, pelan-pelan ya. Oke, Bang Amas dari Malaysia bilang nih begini, Bu Yulia dan Pak Sudaryadi, kalau di Malaysia kalau tertangkap jumlah kita kena bayar denda adalah 10 kali lipat dari suapan tersebut, masuk penjara juga gitu ya, kasusnya rasuah ya, betul ya. Makasih informasinya Bang Amas. Kemudian rekan-rekan yang baru hadir silakan posting pertanyaan ya, nanti akan Tante Mary bacakan dari kalian, semoga mendapatkan pencerahan atas pertanyaan yang menggantung yang kalian rasakan selama ini. Oke, malam Kak, apakah jika diberikan hadiah termasuk gratifikasi sebagai tanda terima kasih? Yes ya. Tadi Bu Yulia sudah menjelaskan ya, tanda hadiah sebagai gratifikasi, cuma ada nilainya 10 juta tadi ya Bu Yulia ya. Iya, cuman nanti ada ketentuan lain yang KPK membuat list, Mbak Mary. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Nah, mungkin Mas Yadi, apa kita inventaris pertanyaan dulu apa mau dijawab dulu? Saya mau komentarin juga ya. Ya, boleh. Silakan Pak Yadi, silakan. Ya. Saya akan menambahkan juga mengenai gratifikasi. Gratifikasi juga ini salah satu cirinya, kalau pernah ya mendengar gravitasi ya, gravitasi itu dari bawah. Kalau gravitasi itu dari atas ke bawah ya. Kalau gratifikasi dari bawah ke atas.
Nah, dari bawah ke atas. Ya, Biasanya dari seperti itu. bawah. Gratifikasi dari bawah ke atas. Misalnya dari staf kepimpinan, dan seterusnya. Tetapi memang ada COI, ada conflict of interest gitu. Ada suatu ada inilah COI tadi tuh ya. Ada satu kepentingan dari bawah ke atas. Kalau memang tidak ada sih ya enggak anggap gratifikasi. Misalnya saudara saya sih, ponakan saya nih atau ini yang jauh di sana tuh, dia ngasih hadiah ke saya, nggak ada hubungannya dengan jabatan ya, itu dianggap bukan gratifikasi karena tidak ada kepentingan meskipun dia dari bawah ke atas gitu. Tapi kalau misalnya staf memberikan sesuatu hadiah atau apa gitu kan ke pimpinan, itu bisa jadi gratifikasi karena itu ada kepentingan, ada kepentingan lah karena itu sama-sama penyelenggara negara dan misalkan satu kantor gitu ya, satu kantor pasti ada sesuatu deh karena gini, katakanlah gini Mbak Mary ya, katakanlah ya pejabat di situ nggak mungkin kalau misalkan dia nggak ada di situ nggak ada sesuatu dari bawahnya tadi gitu kan, karena gitu kan banyak gitu, itu yang menjadikan konflik of interest tadi, ada COI gitu misalkan gitu. Nah sebenarnya ini saya ingin bercerita, ini kan waktunya panjang nggak apa-apa ya saya bercerita. Ya, Tapi zaman Nabi juga ada gratifikasi juga ternyata. Jadi gini, waktu itu ada seorang pengumpul zakat gitu kan, pengumpul zakat. Kemudian ada dari masyarakat itu sudah memberikan zakat memang untuk Baitul Mal istilahnya, ada juga yang memberikan untuk yang pengumpul zakatnya itu. Nah, kemudian dilaporkan, dia menyampaikan bahwa ini bagian ini untuk istilahnya Baitul Mal itu yang akan diberikan lagi. Ya ini saya dapat lagi nih dari seseorang itu, dapat seseorang. Nah, kata Nabi, oh nggak boleh, itu nggak boleh, itu namanya apa ya gitu ya. Ya kalau sekarang itu gratifikasi, nggak boleh. Karena itu ada kepentingan. Coba kalau kamu nggak jadi petugas amil, kamu nggak mungkin dapat dari sana. Nah itu gitu loh maksudnya. Kalau kamu di rumah aja, pasti kamu nggak mungkin dapat. Nah itu yang di situ yang jadi salah satu ciri khas itu namanya gratifikasi. Nah itu. Nah terus apalagi? Nah tadi saya menambahkan yang Mbak Lia sudah menyampaikan tentang kalau kita mendapat gratifikasi untuk dilaporkan ke KPK. Kemudian 30 hari, kemudian sebelum 30 hari, KPK akan menentukan selama paling lambat 30 hari. Nah, ini akan jadi gratifikasi atau bukan. Kalau gratifikasi akan diserahkan ke negara, kalau tidak, bukan gratifikasi akan dikembalikan kepada yang tadi, yang penerima. Nah, tetapi Mbak Mary, nggak usah khawatir, misalkan nah, ini contohnya nih, misalkan Pak Gunawan mudah-mudahan hadir nih. Dia dikasih gratifikasi itu sebuah raket yang harganya mahal gitu, harganya raket merek apa, kebetulan Pak Gunawan ini suka bulu tangkis nih. Iya. Nah, dan raket yang sangat mahal ya. Nah, sama Pak Gunawan dilaporkan ke KPK. Sama KPK ditentukan ini gratifikasi. Tetapi karena Pak Gunawan ini sangat suka dengan raket itu, Pak Gunawan bisa menebusnya. Misalkan harganya 5 juta ya. Iya, jadi Pak Gunawan bisa, nah ini saya tebus, ditentukan oleh KPK sesuai dengan harga. Harganya misalnya 5 juta. Nah, Pak Gunawan bisa membayar 5 juta, raketnya dikasihkan ke Pak Gunawan, uangnya Gunawan bayarnya ke KPK, Pak Sudaryadi. Kenapa? Bayarnya kemana? Bayarnya kemana Pak? Tebusnya kemana? Iya nanti istilahnya ke KPK, tapi uang itu akan diserahkan ke negara oleh KPK. Uangnya tadi. Baik. Nah, barangnya karena dia suka banget nih dengan barang itu, dia diberikan kepada yang tadi menerima itu. Bisa seperti itu kalau gratifikasi ya. Kira-kira itu ya. Nah, apalagi ya? Itu dulu Mbak Mary. Ya, terima kasih Sudaryadi, itu cukup tercerahkan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Oke, iya Bang Amas, kalau perempuan tidak terima uang, tapi kalau diberikan sutra mau. Ya, ini yang lebih parah. Sekarang nih tidak diberikan dalam bentuk uang ya,
tapi seperti cincin berlian, jam tangan mewah, yang kalau keluar luar negeri misalnya kita nggak pakai, baliknya pakai gitu ya, kita nggak tahu dari mana. Nah, kayak gitu gimana Ibu Yulia dan Pak Sudaryadi? Oke, ya itu pertanyaan bagus tuh, Tante Mary. Jadi ternyata modusnya kan ya kalau saya kasih ke si bapaknya nih, yang si penyelenggara negaranya atau PNS-nya, ini kan pasti ketahuan nih. Udah saya kasih aja ke istrinya, gitu. Misalkan beliin tas yang harganya ratusan juta, ya berlian tadi kata Tante Mary. Nah, selama itu indikasinya adalah gratifikasi yang dianggap suap, maka itu harus dilaporkan. Kalau enggak, ya itu bisa dianggap gratifikasi yang dianggap suap, dan itu bisa ada sanksi pidananya seperti itu. Jadi pemberian gratifikasi itu dalam arti luas. Jadi tidak hanya uang, tapi juga paket wisata perjalanan. Jadi pernah suatu ketika saya ada acara di KPK, itu seorang dosen hukum pidana dari salah satu universitas negeri itu bercerita bahwa jadi si oknum pejabat ini mendapat wisata gratis ya, perjalanan ke luar negeri. Nah, tapi ternyata si istrinya, namanya kalau maaf ya, kalau perempuan itu kan biasanya dengan sosial media itu kan kayak apa ya, ini banget gitulah. Nah, narsis betul. Terus dia share lah itu di medsosnya dia seperti itu. Ketahuan loh. Ini kan istrinya si pejabat X gitu ya. Ini kok dia sampai udah ditelisik lah katanya gitu. Akhirnya ketahuan kalau itu adalah gratifikasi misalkan dari seorang pengusaha yang proyeknya digolkan seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang konsepnya itu kan sebenarnya adalah ucapan terima kasih, tapi ketika kita diberikan sesuatu berkaitan dengan jabatan kita, itu ya, itu adalah gratifikasi dan itu harus hati-hati. Jadi seperti yang tadi Mas Yadi sampaikan, kuncinya adalah jika kita tidak duduk di jabatan itu, apakah kita akan dikasih sama orang itu? Apakah kita akan dikasih oleh pengusaha itu? Gitu loh. Misalnya saya bukan siapa-siapa. Saya misalkan seorang PNS tapi yang tidak punya kewenangan apa-apa, misalkan, ya tidak punya power apa-apa. Apakah saya akan dikasih seperti itu? Nah, itu kunci utamanya. Dan gratifikasi itu memang kenapa Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu mengatur tentang gratifikasi, karena gratifikasi itu adalah pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih besar lagi, Tante Mary, seperti itu. Jadi ini juga ada kisah tentang benteng raksasa Cina itu pada puluhan ribu tahun yang lalu itu dijaga oleh prajurit-prajurit yang sangat banyak dan sangat disiplin dalam menjaga bentengnya. Serangan musuh selalu gagal. Nah, robohnya itu kenapa? Ketika si musuh itu memberikan kepada prajurit-prajurit itu. Akhirnya mereka lengah seperti itu, diseranglah benteng itu, akhirnya bisa dikuasai oleh musuh. Jadi itu adalah pintu masuk. Jadi dari gratifikasi lah kita tuh harus hati-hati. Tapi di sini saya mau menjelaskan juga ada kategori gratifikasi, Tante Mary. Jadi ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Yang tidak wajib dilaporkan itulah yang artinya memberikan ruang kepada masyarakat bahwa gratifikasi itu bukannya tidak boleh sama sekali, boleh, tapi ditentukan secara limitatif. Contohnya, boleh sepanjang sesama hubungan keluarga nih, misalnya bapak memberikan hadiah kepada anaknya, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan nih, Mbak Mary, itu boleh, itu tidak wajib dilaporkan, itu boleh. Terus kemudian seorang penyelenggara negara atau pejabat atau PNS yang menyelenggarakan pernikahan, misalnya pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, upacara adat atau upacara agama yang lain, itu si pemberi gratifikasi itu, si pemberi hadiah atau sejenisnya itu bisa memberikan dengan batasan nilai itu 1 juta, tidak boleh lebih. Maksimal 1 juta. Itu jadi ada batasannya. Jadi kalau misalkan seorang penyelenggara negara atau PNS itu punya hajatan,
Terus relasi-relasinya itu memberikan angpau. Itu dibatasi Tante Mary, nggak boleh lebih dari 1 juta. Seperti itu. Kalau dia lebih dari kalau dia lebih dari 1 juta, berarti ya harus dilaporkan seperti itu. Terus kemudian, misalnya penerima ini seorang PNS penyelenggara negara yang terkena musibah atau bencana, itu boleh dibantu maksimal juga 1 juta per pemberi. Ini diatur di dalam surat edaran KPK. Nah, ini juga mungkin harus kita informasikan kepada masyarakat bahwa agar kita pun yang walaupun bukan PNS, kita masyarakat, kita harus tahu seperti itu. Terus kemudian nih sesama pegawai, misalnya kan kalau di PNS kan ada yang pensiun, ada yang promosi, ya itu kan pasti ada acara-acara menyambut itulah untuk merayakan itu atau gitu, pisah sambut, pensiun, promosi, ulang tahun. Nah itu paling banyak hanya 300.000 dengan untuk satu pemberi ya, pemberi yang sama dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun gitu. Jadi dalam 1 tahun itu nggak boleh lebih dari 1 juta gitu untuk satu pemberi yang sama. Kemudian sesama rekan kerja nih, kayak tadi Mas Yadi sampaikan, boleh sesama rekan kerja. Misalnya kita sahabatan nih, soulmate nih, kita punya soulmate kita ulang tahun gitu ya, itu paling banyak hadiahnya itu 200.000 itunya plafonnya. Dan kalau dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 1 juta juga dalam 1 tahun. Berarti 5 orang, cuma boleh dapat 5 orang, kan 1 juta dibagi 2.000. Iya, benar. Itu kalau hitungan matematika seperti itu. Iya, betul gitu. Terus, nah yang tidak wajib dilaporkan juga hidangan atau sajian yang berlaku umum. Tante Mary, itu nggak perlu dilaporkan gitu. Kalaupun misalkan kita dapat biasanya nih kita nih ya suka datang nih orang dari daerah, terus ngasih oleh-oleh gitu ya. Nah itu kan dalam bentuk makanan. Nah memang sebaiknya nggak apa-apa kalau nggak diterima kan mungkin nggak enak, nggak apa-apa. Tapi sioganya sebaiknya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, ke panti sosial atau panti asuhan seperti. Nah nanti bukti pemberiannya itu dilaporkan ke KPK gitu nih, bahwa saya mendapat ini jenis makanan ini, oleh-oleh ini gitu ya, dari siapa yang memberi, misalkan kanwil mana seperti itu kita berikan kepada pihak berhak, terus kita foto, kita kirim ke KPK melalui unit pengendali gratifikasi dari masing-masing unit utama. Nah itu nanti KPK akan menelaah. Kalau misalkan oke, aman silahkan, itu nggak ada masalah seperti itu. Jadi seperti itu diaturnya Tante Mary. Terus kemudian ini nggak apa-apa ya aku bacain satu-satu biar lebih jelas gitu ya. Terus yang tidak wajib dilaporkan juga adalah misalnya si penyelenggara negara itu atau PNS itu mendapat prestasi akademik atau non akademik tapi atas biaya sendiri Tante Mary. Seperti misalkan Tante Mas Yadi nih, Mas Yadi kan YouTuber nih, dia seorang PNS tapi YouTuber. Terus tiba-tiba dia ikut kompetisi, misalnya kompetisi YouTuber tentang bagaimana menyampaikan pesan-pesan hukum. Ternyata menang nih Mas Yadi. Nah itu nggak masalah, tidak wajib dilaporkan gitu ya, karena itu adalah usaha dari Mas Yadi sendiri untuk menang suatu kompetisi. Terus kemudian keuntungan atau bunga dari penempatan dana atau investasi atau kepemilikan pribadi yang berlaku umum gitu. Jadi misalnya seorang PNS menanamkan saham misalnya gitu ya, terus yang di perusahaan-perusahaan TBK. Nah itu kan berlaku umum ya, semua pasti akan dapat keuntungan, berlaku umum. Jadi tidak hanya buat si PNS itu sendiri yang menginvestasikan saham modalnya, tapi juga yang lain. Jadi yang berlaku umum itu nggak masalah. Terus kemudian manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Pokoknya yang berlaku umum itu boleh, nggak usah dilaporkan. Terus misalnya nih, kita ikut seminar nih, Tante Mary, seminar, kita dapat seminar kit kan, dapat apalagi ya, cindera mata atau apa, itu tidak perlu dilaporkan, karena itu kan berlaku umum, gitu. Kecuali tidak berlaku umum, jadi
misalnya nih, maaf, hanya pejabat-pejabat tertentunya aja yang dikasih gitu ya, yang peserta umumnya enggak, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau berlaku umum itu tidak boleh dilaporkan. Terus penerimaan hadiah, beasiswa, atau tunjangan, baik berupa uang atau barang, yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat beasiswa, dapat hadiah dalam rangka peningkatan prestasi kerja itu tidak perlu dilaporkan. Kemudian kompensasi profesi di luar kedinasan yang terkait tupoksi dari pejabat pegawai tersebut, tapi tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal, itu tidak perlu dilaporkan, seperti itu. Nah, tapi kalau yang wajib dilaporkan itu gratifikasi yang berindikasi suap, Tante Mary, yaitu yang berkaitan dengan kedinasan, berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat, dalam proses penyusunan anggaran, proses pemeriksaan audit, monitoring, evaluasi, terkait perjalanan dinas. Nah, kalau perjalanan dinas itu kan, kita misalkan perjalanan dinas, kita kan dari kantor sudah dapat nih, gitu ya. Nah, di daerah kita nggak boleh lagi terima double anggaran seperti itu. Jadi karena itu sudah difasilitasi dari kantor kita berangkat. Jadi saya berbagi cerita juga. Jadi kalau saya misalkan tugas dengan KPK ke daerah gitu ya, Tante Mary, itu benar-benar memang mereka itu adalah tidak gimana kalau kayak jalangkung gitu, datang iya, dan mereka tidak mau, dan mereka itu juga termasuk ketika kita di sana gitu ya, makan siang, makan malam itu sama sekali tidak mau dijamu oleh pihak yang menerima dia, yang menyelenggarakan kegiatan itu, seperti itu, karena mereka berpendapat kita sudah dapat gitu, kita sudah difasilitasi oleh kantor, seperti itu. Jadi memang hal-hal yang seperti itu yang memang masyarakat harus tahu, apalagi jika yang nonton ini adalah Bapak Ibu para pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat publik, seperti itu, Tante Mary. Panjang banget penjelasannya Bu Yulia ya, dan saya sampai terbengong-bengong, banyak banget yang masuk kategori. Namun kita kembali ke pertanyaan para penonton dulu ya, Bu Lia Pak Sudaryadi ya. Oke. Apakah pemberi gratifikasi juga bisa kena tindak pidana? Nah, siapa yang mau jawab nih? Ya, jadi Oke, boleh. Boleh, Pak Sudaryadi, monggo. Iya, tentunya pemberian bisa menjadi, itu namanya bisa jadi gratifikasi. Bisa, artinya gini, bisa jadi itu dipidana atau tidak pidana. Kalau gratifikasi menjadi suap, maka ya itu bisa dipidana gitu. Makanya sebenarnya yang sudah disampaikan Mbak Lia tadi, ketika mendapatkan sesuatu barang atau gratifikasi, ketika kita ragu atau takut, atau ini jangan-jangan ini, pertama ditolak saja. Yang kedua, seandainya tidak bisa ditolak, ya dilaporkan ke KPK. Itu udah aman gitu. Jadi ketika itu dilaporkan ke KPK, kita nggak akan kena pidana. Seandainya oleh KPK itu jadi gratifikasi, ya sudah, memang harus diserahkan negara. Seandainya itu juga bukan gratifikasi, maka itu dikembalikan kepada si penerima tadi, seperti itu. Nah, jadi itu kriterianya, teman-teman semuanya dan penonton semuanya ya. Jadi kalau memang yang tadi seperti yang Mbak Lia sudah sampaikan, kriterianya yang wajib dilaporkan, yang tidak dilaporkan, ketika sudah melebihi, misalkan tadi tuh ada acara memberikan hadiah, temannya ulang tahun ataupun mau pensiun, ternyata melebihi dari yang ditentukan, misalnya 300 nih ketentuannya, ternyata memberikan 500, yaitu bisa menjadi gratifikasi yang diberi. Ya, kelebihannya itu bisa dilaporkan ke KPK, seperti itu aman, seperti itu. Tapi tadi seandainya kita menerima gratifikasi dan tidak dilaporkan, itu bisa jadi itu merupakan pidana, kecuali memang kita sudah jelas mengetahui bahwa
memang tidak ada konflik kepentingan sama sekali, itu bisa jadi memang bukan pidana, memang bukan gratifikasi. Seperti tadi yang seperti saya contohkan ya, seorang bapak memberikan hadiah kepada anaknya, tapi memang sama misalkan anaknya juga bukan PNS, mungkin bapaknya PNS, anaknya bukan ya, itu berarti nggak ada konflik kepentingan. Tapi seandainya sama-sama ada kepentingan, PNS sama PNS, bisa jadi ada kepentingan. Karena tadi itu bisa seperti itu ya, tidak dilaporkan. Bapaknya PNS, anaknya bukan PNS, memberikan hadiah, itu bukan gratifikasi. Tapi kalau misalkan ada sesuatu atau yang menerima ragu, ya itu bisa jadi itu Mbak. Nah, mungkin saya akan menambahkan lagi Mbak yang tadi Mbak Lia sampaikan nih. Pernah ingat ya, jadi ada salah satu yang dilaporkan adalah pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi yang tidak wajar. Artinya ada kelebihan ini, ada kelebihan. Pernah ingat ada di Klaten tuh ada seorang penghulu yang setiap dia setelah menikahkan itu pulangnya diberikan tambahan gitu. Ada yang memberikan 25.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Ternyata sama dia itu semua dilaporkan. Itu karena itu bentuk gratifikasi, karena ada konflik kepentingan. Dia nggak mungkin dapat dari yang punya rumah kalau dia nggak menikahkan. Tapi dia dilaporkan semua tuh. Makanya dia waktu itu kan kalau nggak salah dia dapat penghargaan dari KPK. Nah, dan ternyata dari sekian yang dilaporkan itu juga nggak semua jadi gratifikasi juga, ada juga beberapa yang dikembalikan. Nah, karena dia merasa, wah saya ragu nih, makanya dia lebih aman dilaporkan. Iya, kira-kira seperti itu Mbak Mary. Oke, baik Pak Sudaryadi dan Bu Yulia. Menarik sekali ketika Bapak dan Ibu membahas baiknya dilaporkan. Baiknya dilaporkan teman-teman, namun ada namun ya. Hanya sekedar sharing dari pengalaman gitu ya. Bentuk-bentuk motif yang melatar belakangi tindakan ini, contoh WA atau SMS. Mobil gue mogok nih, anak gue sunatan nih gitu ya. Anak gue mau masuk sekolah nih gitu. Nah, entah apa di belakangnya, namun yang namanya membangun sebuah hubungan baik, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa membangun hubungan baik butuh waktu, butuh proses, dan biasanya trial and error. Dengan dikasih clue-clue kayak gitu, kita punya tanda kutip nyangkut nggak nih gitu kan, perasaan-perasaan yang disampaikan melalui tulisan-tulisan itu nyampe nggak nih gitu kan. Nah, memang itu tidak terkorelasi langsung terhadap sebuah proyek ya, karena efek yang tadi disampaikan adalah kalau ada kebutuhan di ujungnya berarti berupa apa kan gitu kan, entah penyuapan, entah gratifikasi. Tapi ini dia harus membangun relasi dulu. Sebelumnya belum ada proyeknya, bahasa kasarnya nyiram dulu. Ya. Nah, apakah yang nyiram-nyiram dulu ini kemudian, karena pertanyaan ini dari penonton yang bilang kalau biasa nerima karena sebelumnya udah bersahabat gitu ya, seperti apa gitu, nyiram dulu di masa lalu, nyiram gitu supaya nanti panen suatu saat nanti bisa. Itu gimana menurut Bapak dan Ibu? Oke, baik. Ya, makasih Tante Mary, pertanyaan bagus. Jadi membina hubungan dulu ya, nyiram dulu. Nah, kuncinya ini aja, kalau itu berhubungan dengan jabatan dari relasi yang akan mau di entertain lah, ibaratnya seperti itu ya. Terus berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Nah, itu tadi yang pertanyaan yang statement saya di awal. Kalau si pejabat itu nggak duduk di jabatan itu, apakah dia akan membina relasi itu? Pastikan si pemberi itu sudah punya maksud sebenarnya. Nah, itu kan tadi yang Mbak Mary sampaikan waktu sebelum kita live, bahwa itu namanya pemberi suap yang menjanjikan, itu masuk suap, malah suap, pemberi suap. Jadi tadi saya sampaikan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu ada pasal-pasal mengatur sanksi kepada pemberi suap juga, seperti itu. Jadi ya kan membina hubungan dulu ya. Kalau dia nggak duduk di jabatan itu, apakah akan membina hubungan? Seperti itu kan kuncinya. Jadi sebatas kalau itu berhubungan dengan jabatan si orang itu dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, itu suap atau bisa gratifikasi yang dianggap suap.
seperti itu. Jadi harus hati-hati memang. Jadi memang ini adalah mengedukasi juga kepada tidak hanya kepada para penyelenggara negara atau pegawai negeri, tapi juga kepada pengusaha, masyarakat. Kadang-kadang kan dari masyarakatnya sendiri kan, kadang-kadang dari pengusahanya sendiri kan, seperti itu. Yang apa? Membangun budaya itu sebenarnya itu perilaku-perilaku yang ya tidak bagus juga, karena itu jadi membiasakan orang kan, jadi akhirnya kan kadang-kadang biar cepet nih, jadi dari kitanya juga gitu loh, dari masyarakatnya juga, biar cepet nih gue selipin aja deh gitu, padahal itu sebetulnya ada budaya-budaya yang tidak baik seperti itu. Nah, tugas kita di sini nih, terima kasih juga nih Tante Mary mau memfasilitasi, kita kan penyuluh nih, jadi kita punya kewajiban untuk memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat bahwa seperti ini tuh budaya yang tidak baik, jadi jangan dibiasakan seperti itu. Nggak enaknya lagi nanti udah mengentertain di awal, membina relasi, ternyata juga nggak dapat proyeknya seperti itu kan. Aduh itu apes itu. Amsyong. Bu Lia, karena ini pertanyaan dari penonton ya, makanya Gagang Teko itu jawabannya ya. Jadi kalau temanmu sekarang udah menjabat, mungkin kamu harus berpikir untuk memberikan sesuatu ya. Betul. Karena gitu. Itu bisa menyebabkan kalian berdua tersangkut gitu ya, Bu Lia dan Daryadi. Oke. Saya cerita sedikit ya. Di dalam sebuah tender proyek biasanya ada factory visit untuk bisa mengecek kelaikan dan persiapan untuk produksi sebuah produk yang dibutuhkan dalam suatu tender ya. Di dalam factory visit itu tadi Bu Lia menyampaikan bahwa biasanya kalau kita dinas itu sudah ada uang operasional dari kantor. Ya, perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Nah, tapi jangan salah, di dalam factory visit pun akan terselip banyak hal gitu kan. Jatah oleh-oleh, ini makan, jadi yang nominalnya luar biasa. Artinya ya pulang lumayan lah gitu kan. Nah, bawa oleh-oleh. Nah, seperti itu gimana, Bu? Tapi kwitansinya adalah factory visit yang kita bebankan ke perusahaan, namun diberikan kepada para oknum yang memang dalam rangka tugas untuk verifikasi persyaratan. Ya sebatas itu dari si penyelenggara negaranya atau PNS sudah dapat fasilitasi ditanggung dari kantornya, ya dia tidak berhak lagi dong. Berarti kan itu double anggaran kan jadinya, sama-sama dari ini juga kan, dari dari keuangan negara juga kan gitu, atau enggak let's say misalkan itu swasta. Iya swasta, tapi kan pada saat dia berkunjung melakukan kayak visit gitu kan, itu kan sebetulnya sudah ditanggung oleh negara dari fasilitas dari kantornya, itu sudah pasti, dan itu memang banyak terjadi gitu. Jadi maksudnya ya itu kan itu tadi karena apa? Itu motifnya itu karena apa? Pertama karena greed, serakah, kemudian needs, kebutuhan, gitu kan. Terus kemudian juga sistemnya yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan, Tante Mary, karena dia sudah dapat fasilitas dari kantor. Jadi ketika dia ditugaskan untuk melakukan visitasi ke sana, itu sudah menjadi tanggungan kantor, tidak boleh lagi. Dan sebetulnya sampai makan malam pun sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Seperti makan itu. Malam juga nggak boleh. Oh iya sebenarnya, karena kan dia dapat uang harian, langsam ya, apa sih istilahnya itu ya, Mas langsam ya. Nah, makannya rame-rame, tapi bayar masing-masing mungkin masih nggak apa-apa ya. Oh iya nggak apa. Nah itu yang terjadi kalau saya cerita itu terjadi kalau saya pergi bersama KPK. Jadi kalau kita pergi karena kita sudah dapat uang harian dari KPK, pada saat makan kita makan bersama. Tapi kita bayar sendiri-sendiri. Iya. Seperti itu. Ini budaya yang saya temui di luar negeri, Bu. Jadi ketika teman saya bilang, saya waktu tinggal di luar negeri, mereka tanya, Mer makan yuk makan. Di Indonesia kalau diajak makan yuk, kita udah pikirin dia yang bayarin. Betul? Iya. Cuma kalau waktu di luar negeri, pas Mer makan yuk makan, ujungnya bayar sendiri. Saya mikir, oh iya ya gitu kan. Nah begitu sampai di Indonesia, misalnya saya ngajak nih atau saya diajak gitu, saya ngajak lah ya, Pak makan yuk Pak, pas bagian bayar kan lu yang ngajak. Nah Oke, ini adalah hal-hal sederhana yang mungkin kita
kita tidak pahami bahwa efeknya akan ke sana. Artinya ketika kamu mengajak orang lain, terutama aparat negara, it's not about that after the things that you need to pay everything. Mengajak bukan berarti membayarin gitu. Dan ternyata ibu menyatakan bahwa masing-masing kalau udah punya budget, kenapa mesti begitu? Nah, ini fakta yang di lapangan terjadi berbeda dengan apa yang dijelaskan, atau mungkin budayanya belum berubah ya. Maaf, saya menyampaikan apa yang memang dalam keseharian kita temui. Ada pertanyaan lagi Bu Yulia dan Pak Sudaryadi. Kalau barang buktinya sudah dikembalikan dan penyidik tetap menyita dan minta dipersiapkan memakai uang lain karena barang bukti sudah di tangan yang memberikan, udah dikembalikan kepada yang memberikan. Nah, bagaimana itu barang bukti bukan barang bukti sebenarnya? Bagaimana itu? Karena barang bukti bukan barang bukti sebenarnya. Bingung saya. Pertanyaannya apa? Pening saya. Oke. Ulang. Oh, dia ngetik lagi. Kalau barang buktinya sudah dikembalikan dan penyidik tetap menyita dan minta dipersiapkan pakai uang lain. Pengganti mungkin ya. Nebus tadi kali ya. Karena barang bukti sudah di tangan yang memberikan. Bagaimana itu? Dia ngetiknya sama. Kalau ngetik, tolong dong kalimatnya benar ya. Diksi dan preposisi ya. Pemilihan kata dan peletakan kata biar yang baca nggak mabok. Nanti Tante Mary minum obat anti mabok, pening. Silakan. Mbak. Boleh, silakan Pak Sudaryadi. Ya sebenarnya dalam pandangan saya sih kalau kasus korupsi itu kita tidak menginginkan, mungkin ini yang masuk pertanyaannya ya, barang sudah dikembalikan ya. Saya sih mungkin bayang saya ini begitu. Jadi kasus korupsi misalkan gratifikasi ataupun penyuapan sih. Kalau hemat saya itu, kita nggak menginginkan orang itu dipidana atau di penjara, misalnya katakanlah seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah hartanya yang tadi dikorupsi bisa kembali, gitu, bisa kembali ke negara itu. Artinya itu menjadi pemasukan negara, katakanlah gitu ya. Jadi nggak terlalu menginginkan banget orang itu harus di penjara, tapi yang kita inginkan sih harta itu bisa kembali. Barangkali ini sih tadi mungkin pertanyaan arahnya ke sana. Nah, seperti misalnya ya gratifikasi gitu kan, ya kita bisa ke negara, terus kemudian kasus-kasus korupsi yang lain. Harapannya sih seperti itu, nggak sampai jadi pidana, yang penting harta yang dikorupsinya itu bisa kembali. Kira-kira seperti itu. Iya, benar. Oke. Penjelasan yang cukup masuk akal ya. Oke. Nah, sebentar, iya, tadi bantuan kalau sakit kan udah ada penjelasan ya. Bantuan kalau sakit ya Pak Yadi ya. Ada maksimumnya atau terkena musibah ya Pak Yadi ya. Iya, benar Tante Mary. Jadi gimana, maksimum setahunnya berapa kalau yang sakit atau musibah? 1 juta. 1 juta maksimal. Maksimal 1 juta per satu pemberi. Per satu pemberi, oke. Ya, jadi misalkan masih bisa diakalin sih. Kenapa? Masih bisa diakalin. Iya, maksudnya itu tidak wajib dilaporkan kalau 1 juta yang terkena musibah, tapi maksimalnya hanya 1 juta per pemberi, seperti itu. Nah, pokoknya kalau 1,5 juta dipecah 2 nama ya. Dipecah 2 nama ya. Dipakai 2 nama. Pak Gun ngetes kayaknya kalau 1,5 juta gimana? Pecah 2 nama, Pak. 1,5 juta. Sekarang gini. Jadi Pak ya. Jadi 7,5. Iya bisa. Karena gini, entah mengapa mereka yang di luar sana jauh lebih cerdik memanfaatkan situasi. Itu pun saya bingung, ya. Kenapa? Contoh aja ya, Bu. Ya tadi saya bilang, mobil gue rusak nih, anak gue besok mau nikah nih, anak gue besok mau nyunat nih. Kan nanti orang berpikir cari caranya gimana biar bisa memenuhi kebutuhan. Gitu loh. Ya kan? Oke. Ya itu tadi tuntutan kebutuhan itu, jadi penyebabnya itu. Terus ada kesempatan. Greeds, opportunity, needs. Sama ya by sistemnya yang kadang-kadang memang sudah memframe seperti itu gitu ya. Sistemnya memungkinkan ya. Iya, memungkinkan seperti korupsi. itu. Ya. Oke. Kita kehadiran Bang Billy. Bang Billy nanya,
Bagaimana kalau pembayaran untuk lawyernya itu diduga dari hasil tindak pidana korupsi? Jelek. Ya, ya jelas itu adalah termasuk tindak pidana korupsi seperti itu. Dan yang dan itu juga si advokatnya juga bisa kena, tentu Mary seperti itu. Kan tadi Kan itu dia disewa atas dasar keprofesionalan dia, uangnya dari mana mungkin dia nggak tahu. Tapi kasus yang ditangani jelas kasus korupsi misalnya. Gimana tuh, Bu? Iya kan di dalam pasal suap juga ada termasuk hakim dan Bisa jadi pencucian uang. Iya, pencucian uang. Iya. Ketika orang yang membayar itu memang dia sedang ada satu masalah dengan negara ya, dia ternyata mengeluarkan uang yang dikeluarkan itu bisa jadi itu kalau diperiksa itu jadi pencucian uang gitu. Ya. Ya. Oke. Ya, kena juga ya. Oke, orang pinggiran, pertanyaan yang tadi bahwa barang bukti yang disita bukan barang bukti yang sebenarnya dan di tangan orang yang salah, agak kurang dapat penjelasan. Saya agak kurang dapat penjelasan, mungkin bisa diketik kronologinya karena gantung buat saya. Oke. Sebentar. Teknik kejahatan itu biasanya lebih unggul dari sebenang. Itu adalah tadi Bang, ku cakap kan. Ya kan, tadi dibilang 1,5 juta maksimum dibagi 2. Dia butuhnya berapa? Dia bilang saya butuh 50 juta. Oke, gue bikin 10 orang, bikin 20 orang. How come? Ya mohon maaf ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, yang terjadi di lapangan seperti itu gitu kan. Nah, sedih tapi ya I just can see. Kita cuma bisa ngelihat. Oke, lanjut dulu. Bagaimana kita bisa kena, kita dibayar dari itu honorium, bukan penerimaan tanpa alasan. Iya, honor memang. Dalam hal ini lawyer dibayar untuk membela sebuah kasus korupsi kan gitu ya, Bapak dan Ibu ya, Pak Sudaryadi dan Bu Yulia. Menurut beliau berdua seperti itu. Bisa jadi tindak itu ditelusuri atau diduga menjadi. Oke. Nah, ini Bu Yulia dan Pak Sudaryadi, saya penasaran, mohon dong dibukain ya. Indeks persepsi korupsi di dunia dan di Indonesia itu ada di mana? Karena penasaran saya, ya. Ya, oke, Mbak Mary. Jadi kalau bicara sebelum mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, kalau bicara mengenai indeks persepsi korupsi di Indonesia itu masih cukup rendah ya, cukup rendah. Jadi indeks persepsi itu misalkan gini, indeks persepsi itu kalau nilainya 0 berarti negara itu sangat korup gitu. Kalau nilainya 100 berarti negara itu tidak ada yang korupsi, tidak ada koruptor, misalnya begitu. Nah, berarti atas bersih ya, 100 bersih, makin kecil makin kotor. Oke. Iya, betul. Nah, Indonesia ternyata yang tahun 2019 itu nilainya poinnya 40, tahun 2020 ya, tahun 2021 ini adalah turun 37 dari 37. Artinya bentar Pak Sudaryadi, dari 40 ke 37 turun 3. Maksudnya makin jelek gitu? Ya kira-kira seperti itu. Mungkin juga pengaruh pandemi juga ya. Krisisnya kan bukan dua ini kan, ekonomi dan krisis kesehatan kan masa pandemi. Akhirnya juga banyak juga yang korupsi gitu kan. Yaitu akhirnya turun juga nilai itu. Dan ada pengaruh-pengaruh yang lain juga. Nah, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Singapura ya, negara yang dekat ya, itu jauh banget. Nah, Singapura udah 90-an lah gitu. Udah sangat kita, apalagi dibandingkan negara-negara di daerah Finlandia, misalkan kayak Denmark, Swedia. Nah, itu rata-rata udah 95, artinya hampir tidak ada korupsi itu di negara Denmark gitu. Nah, Indonesia ini kan ya menjadi perhatian. Ternyata ya masih cukup parah. Barangkali sih kita masing-masing bisa merasakan ya. Dari kita sendiri, dari kasus-kasus korupsi yang ada, kan seperti itu. Nah, itu kira-kira Mbak Mary. Jadi menjadi perhatian bersama juga. Bagaimana nih pihak-pihak hal apa namanya? Nah, salah satu kita tugasnya kan ini edukasi ya, edukasi masyarakat. Kan sebenarnya nggak cukup itu ketika pencegahan korupsi. Ya tidak cukup hanya edukasi, tapi harus juga
represif, terus kemudian sistemnya kan represif itu ya tindakan. Misalnya biasanya bisa jadi dari masyarakat, ada laporan masyarakat, kemudian diproses oleh KPK, terus penyelidikan, verifikasi tentunya, penyelidikan, penuntutan sampai putusan lah gitu. Nah, tapi ini berjalannya harus berbarengan antara represif, perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini ya artinya sistem itu harus menutup orang tidak bisa korupsi. Misalnya nih, bentuk layanan semua online atau tidak ketemu langsung. Apapun nih Mbak Mary, sebagus-bagusnya sistem biasanya kalau masih ketemu langsung akan sangat mudah sekali terjadi yang namanya deal gratifikasi, ada penyuapan dan sebagainya. Nah, makanya perbaikan sistem, bayang saya paling tidak itu semua layanan harus online. Pembayaran misalkan ada pembayaran harus online gitu. Jadi tidak pernah ketemu tatap muka langsung. Ketika masih tatap muka langsung, yaitu sangat memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Yang ketiga nih, tugas kita nih mengedukasi masyarakat dalam bentuk penyuluhan pencegahan bahayanya korupsi misalnya begitu. Ataupun ini Bulia nih. Bulia ini kan juga seorang penyuluh anti korupsi nih Mbak Mary ini. Nah, bisa mengajak nih ke masyarakat semua untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Saya itu dulu udah lulus e-learning-nya, cuma saya belum assessment. Saya tinggal assessment untuk penyuluh anti korupsi, tapi sampai sekarang belum. Nah, ini Mbak Lia nih yang sudah sebagai penyuluh anti korupsi dan sebagai asesor juga nih, udah luar biasa nih kan. Ini Bu Lia bisa mengajak masyarakat tuh untuk masuk menjadi penyuluh anti korupsi. Mungkin Mbak Lia bisa sampaikan tuh penyuluh anti korupsi gimana sih itu? Masyarakat siapa tahu ada yang tertarik. Semangat Mas Yadi, jangan pantang menyerah. Semangat. Iya, jadi memang kebetulan tuh saya juga kemarin tuh di tahun 2018 ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi Tante Mary. Jadi itu adalah bagian upaya dari program KPK di divisi pencegahan Tante Mary. Jadi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak akan berhasil jika tidak melibatkan peran serta aktif masyarakat. Oleh karena itu, KPK punya program bagaimana mengajak masyarakat luas untuk bisa berpartisipasi dalam rangka pencegahan korupsi, terjadinya korupsi. Makanya mereka buka penyuluh anti korupsi, dan itu bisa dari berbagai kalangan, bisa dari berbagai profesi, artinya tidak harus PNS, jadi masyarakat umum juga bisa, mahasiswa bisa, penggiat anti korupsi juga bisa gitu. Jadi sangat-sangat umum gitu, dan itu harus ikut proses assessment untuk mendapatkan sertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah tersertifikasi itu nanti sama KPK akan ibaratnya dimodalin gitu loh Mbak Mary. Kalau kita melakukan penyuluhan tuh dikasih senjatanya. Kamu mau modul apa? Kamu mau cindera mata apa buat nanti ketika melakukan penyuluhan. Jadi memang KPK sangat-sangat memfasilitasi itu bagi seluruh penyuluh anti korupsi. Jadi kalau misalnya kita mau penyuluhan ke mana gitu, saya butuh modul dong, saya butuh games-nya dong, board game-nya dong gitu. Itu KPK sangat memfasilitasi itu, menyiapkan gitu. Jadi sekarang itu kalau nggak salah sudah kurang lebih 800-an lebih, hampir 900 lah penyuluh anti korupsi di seluruh Indonesia gitu. Jadi diupayakan bahwa peran serta aktif dari masyarakat untuk berperan serta juga dalam pencegahan anti korupsi seperti itu. Ya, saya berharap makin banyak ya yang menjadi penyuluh anti korupsi ya. Paling tidak kalau 800 dibanding 275 juta rasanya masih kurang ya. Masih kurang. Makanya mengharapkan juga penyuluh hukum juga bisa ikut jadi penyuluh anti korupsi. Berarti ini bebas ya, harus aparatur negara yang bisa jadi penyuluh hukum ya? Enggak harus. Kalau penyuluh hukum sementara harus ASN. Kalau penyuluh hukum harus. Kalau anti korupsi, penyuluh anti korupsi semua masyarakat bisa ya. Oh,
Tuh teman-teman yang mau ikutan sertifikasinya BNSP loh. Nanti ke Iya. ke Pak Sudaryadi atau Mbak Yulia ya, karena Pak Sudaryadi ada YouTube-nya bisa bisa ngechat gitu ya. Oke. Ini dari Bang Billy ya, Bu Yulia dan Pak Sudaryadi. Saya sudah pernah buat laporan Bu Yulia, dugaan tindak pidana korupsi, tapi jawaban yang saya dapat harus tertangkap tangan, harus OTT. Bagaimana bisa membuktikan perbuatannya, sementara saya tidak punya kewenangan, entah kewenangan untuk menyadap atau apa gitu ya Bang Billy ya. Nah, silakan siapa mau jawab? Iya, mungkin kan itu bagian dari pengaduan ya, laporan dari masyarakat ya, Tante Mary ya. Nah, kita Ya. juga ini kan ada membahas tentang pengaduan masyarakat gitu ya. Itu bagian dari peran serta masyarakat juga nih, bahwa masyarakat itu tidak hanya berperan serta di pencegahan, tapi juga ketika ada indikasi tindak pidana korupsi dia bisa melaporkan. Tapi memang yang melaporkan itu memang setidaknya harus punya dokumen pendukung gitu loh Tante Mary, bukti pendukung karena penyelidikan atau satu kasus tindak pidana korupsi itu bisa diproses secara hukum, itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ibaratnya. Minimal itu ada 2 alat bukti yang sah, seperti itu. Nah, itu minimal seperti itu. Mungkin Contohnya gimana Bu? Biar awam tahu Bu. Contohnya dua bukti yang satu. jadi misalnya kasus suap menyuap, misalnya barang yang diberikan yang berindikasi suap atau uang seperti itu alat bukti. Terus kemudian saksi ada yang melihat, ada yang mengetahui, malah bahkan ada yang menyaksikan. Itu minimal 2. Itu bisa saksi atau bisa juga barang buktinya. Jadi barang hasil bukti tindak pidana korupsinya seperti itu. Nah, itu minimal 2 alat bukti yang sah seperti itu. Nah, mungkin dalam kasus yang Pak Billy sampaikan itu mungkin tapi saya nggak tahu ya Pak Billy melaporkannya kemana. Tapi intinya prinsipnya sih sama Tante Mary. Para penegak hukum itu dalam hal ini KPK ataupun kepolisian atau kejaksaan itu sangat berhati-hati sekali ketika suatu kasus itu akan dilanjutkan prosesnya ke dalam proses hukum yang lebih lanjut, penyidikan sampai ke penuntutan gitu. Karena kadang-kadang alat bukti yang sudah sah saja kadang-kadang masih bolak-balik kan di kejaksaan, ke kepolisian seperti itu. Apalagi tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut dugaan saya mungkin secara alat bukti atau secara bukti permulaan cukup itu belum mencukupi untuk satu kasus itu bisa ditindaklanjuti ke proses hukum seperti itu. Oh, oke. Oke, sebentar. Ini Bang Billy menambahkan bukti petunjuk sudah didapatkan, bahkan di persidangan juga sudah terbukti. Tapi harus OTT, balik lagi. Tapi katanya harus OTT. Gitu ya Bang Billy maksudnya ya? Tapi sudah di proses hukum, sudah diputus hakim. Seperti Sudah diputus kan, hakim belum Bang Billy? Kalau sudah diputus hakim berarti sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau gitu kan sudah ranahnya kekuasaan yudikatif ya gitu, seperti itu udah jadi hak prerogatifnya kekuasaan yudikatif seperti itu. Jadi kalau misalkan itu kasus itu sudah sampai pada pemeriksaan di sidang sampai putusan, nah itu sudah menjadi ranahnya lembaga yudikatif Mbak Tante Mary seperti itu. Ya. Oke, sambil menunggu Bang Billy mengkonfirmasi, saya punya pertanyaan untuk Bapak dan Ibu gitu ya. Tadi barang, oke, barang mudah, gampang difoto, dikirimnya lewat siapa mungkin masih bisa didetek ya. Tapi kalau ada yang ngomongnya begini, aduh dingin nih, WA masuk, aduh dingin nih, gue lagi berkunjung ke sini dingin nih. Maksudnya apa Pak? Alah pura-pura bego loh gitu kan, oke. Tujuannya tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari kalau nggak karaoke selimut hidup Bapak dan Ibu. Ya, dingin nih gitu. Kalau itu udah bahasa yang sangat standar banget deh. Kalau udah bilang dingin. Nah, pertanyaan saya gimana ngebuktiin tentang gratifikasi selimut hidup? Ya, betul. Benar. Jadi gratifikasi selimut hidup itu tapi banyak terjadi loh Tante Mary. Sekarang tuh trennya ke situ. Gratifikasi selimut hidup. Nah, sebetulnya kalau menurut pakar-pakar hukum termasuk juga pimpinan-pimpinan tinggi di KPK itu sebetulnya bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, hanya yang sangat sulit adalah pembuktiannya.
Seperti itu. Karena kan itu tadi ada minimal 2 alat bukti. Kalau misalkan yang memberi si selimut hidup itu tidak mengakui, itu udah sangat sulit. Pertama seperti itu. Mau mencari alat bukti satu aja sulit seperti itu. Kalau dia tidak mengaku, sulit pembuktiannya. Tapi sebenarnya bisa dijerat. Cuman itu tantangan buat aparat penegak hukum. Makanya sependek pengetahuan saya, di dalam proses persidangan, kasus-kasus gratifikasi selimut hidup itu tidak pernah diangkat di persidangan karena memang aparat penegak hukum sangat sulit untuk membuktikan. Terlebih, jadi membuktikannya itu benar-benar harus terjadi hubungan bisa dibuktikan bahwa telah terjadi hubungan itu gitu antara si oknum penyelenggara negara atau pejabat atau PNS dengan si selimut hidup itu seperti itu. Nah itu yang aparat penegak hukum sangat sulit untuk membuktikan. Dan kalau tadi Tante Mary bilang uang kan fisik secara kasat mata nih kelihatan nih uang nih di persidangan ditaruh. Terus misalnya berlian gitu ya. Nah, kalau ini masa si selimut hidupnya dibawa ke persidangan, ini loh nih barang buktinya. Ya kan, tapi gimana Bu? It's happening since long time ago gitu ya, loh. Ini sudah trennya udah lama banget. Benar memang, tapi kalau dia tidak mengaku, dia mendinai, dia menyangkal, kan jadi sulit malah. Jadi bisa nanti bumerang buat aparat penegak hukum seperti itu. Karena ya, tidak ada bukti. Kalau ada foto bisa ya. Kalau ada fotonya. Foto. Ya, mungkin bisa. Bisa. Sama pengakuan kan dua alat bukti. Ya, nah gini Pak, Bapak dan Ibu mohon maaf kalau penegak hukum tidak bisa bergerak lebih smart atau tidak segera bertindak lebih cerdik gitu ya. Ini akan menjadi sebuah fenomena yang ya lazim. Ya. Ya, karena jelas-jelas pembuktiannya susah, lu bilang aja nggak ngaku selesai urusan. Ya kan? Ya. Entah mau dibilang apa. Nah, kan masih banyak metode lain pembuktian seperti masuk ke WhatsApp atau ke handphone. Saya nggak ngerti lah. Tapi menurut saya sebenarnya kan bisa ditelusuri, bisa dibuktikan. Tetapi mungkin effort untuk membuktikannya kurang kuat atau ya sudahlah karena berat untuk dibuktikan. Nah, karena ada keengganan atau merasa berat untuk membuktikan, jadi pikiran ya sudahlah jangan diangkatlah kasus itu. Aduh, pening aku. Tapi kan kalau cuma lewat WhatsApp kan belum tentu terjadi perbuatan itu kan baru dalam kalau ditelusuri kan bisa Bu. Ya, aparat yang bisa rekening atau tanda bukti pembayaran paling, tapi bukan si selimut hidupnya itu yang ditarik sebagai alat bukti seperti itu. Tapi kalau proses transaksinya mungkin bisa ya gitu. Ternyata telah terjadi aliran dana yang diduga itu adalah dari hasil korupsi gitu kan untuk itu membayar si selimut hidup itu gitu. Tapi kan rata-rata kan kalau kayak gitu kan ke penyedia jasanya gitu kan. Iya, penyedia jasa kemudian si pelaku ini misalnya nitip pakai rekening orang untuk bayar ke sana, nggak mungkin pakai rekening dia lah Bu. Iya tuh, Tante Mary udah tahu tuh, makanya itu sulitnya tuh di situ tuh. Kalau gitu mah penegak hukumnya kurang cerdik Bu. Gimana caranya tuh? Sedih aku. Ya bukan sekedar kurang cerdik, ya mungkin regulasi ininya yang harus mungkin kita tinjau ulang. Emang banyak ini juga. Jadi maksudnya gini, jadi banyak pembahasan di kalangan pakar-pakar hukum tuh Tante Mary. Jadi ibaratnya nih harus bagaimana nih biar bisa dijerat dan bisa dibuktikan seperti itu. Jadi berbagai macam teori lah sudah pernah disampaikan gitu. Cuman selama ini sih memang ya itu statement dari KPK-nya sendiri tuh Pak Alex Marwata itu tahun lalu itu cukup sulit dia bilang pembuktiannya seperti itu. Hati-hati Bu, abis ini gara-gara di YouTube Tante Mary pada melazimkan ini pening saya. Karena edukasi selalu ada dua sisi Bu, edukasi selalu ada dua sisi. Dipergunakan untuk hal baik, dipergunakan untuk hal buruk, itu dimanapun begitu. Iya, benar-benar, betul. Ya berarti kan bisa jadi masukan juga nih buat para
apa pembentuk undang-undang, mungkin kan bagaimana nih biar bisa menjerat gitu. Karena mungkin kan secara regulasi itu kan memang pemberian dalam arti luas ya, gratifikasi itu. Makanya itu sebetulnya bisa dijerat. Cuma itu tadi loh, ketika di proses hukum itu kan harus ada alat bukti yang harus disampaikan, diberikan oleh penegak hukum gitu untuk bisa diproses. Itu yang masih mengalami kesulitan gitu, Tante Mary. Oke, ya terima kasih Bu Yula dan Pak Sudaryadi. Ini ada lanjutan pertanyaan mungkin lebih spesifik ya Bang Billy. Kita buat laporan balik atas adanya dugaan tindakan pidana korupsi oleh Pemda dengan pengembang. Soalnya faktanya ada pembangunan itu sebelum ada izin. Oh, dibangun sebelum ada izin. Oke, jadi ada dugaan tindak pidana korupsi. Oke, kalau mulai dibangun tanpa ada izin. Tapi Pemda seolah-olah tidak tahu kalau udah terjadi pembangunan. Nah, katanya. Nah itu gimana Bu? Ya, ayo. Mas Yadi mau jawab? Pak Yadi mungkin gantian? Sinyalnya lagi jelek kali ya. Oke, iya, jadi berarti itu dilaporkan saja. Gitu tadi kita sebagai masyarakat bisa melaporkan, mengadukan. Sekarang itu tadi kalau misalkan di daerah ya dan nilai kerugiannya mungkin kalau misal Pak Billy bisa mengestimasi seperti itu di bawah 1 miliar itu kewenangannya kepolisian gitu kan, dan itu harusnya memang prinsip pelapor itu, saksi pelapor itu harus dirahasiakan identitasnya Tante Mary gitu. Jadi iya, jadi tidak boleh dibuka rahasia identitas si pelapor, apalagi kasus korupsi, melaporkan kasus-kasus korupsi gitu. Jadi itu harus dilindungi, kan ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu yang harus diberikan perlindungan kepada si pelapor. Jadi itu sudah benar, laporkan saja kepada, atau enggak gini, kalau misalnya itu di suatu Pemda, itu kan di setiap Pemda itu ada ini, Tante Mary, pengawasan internal. Jadi kalau kita nih di Kementerian Hukum dan HAM ada Inspektorat Jenderal. Itu pengawasan internal untuk di lingkup instansinya masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya, Pak Billy silakan lapor saja ke pengawas internal Itjennya di Pemda yang bersangkutan. Nah, itu nanti ngelinknya itu nanti juga kalau itu kasus korupsi, ngelinknya itu juga ke KPK juga. Seperti itu. Jadi KPK sudah membangun sistem itu. Ngelink sebagai bagian dari supervisi. Kita pun di Kementerian Hukum dan HAM itu punya Itjen, Inspektorat Jenderal itu sudah bikin satu aplikasi online yang whistleblower system itu dengan KPK, Tante Mary. Jadi ya tadi Mas Yadi sampaikan, jadi online tuh bisa langsung ngelink aplikasinya, dan itu memang diharapkan sekali peran serta dari masyarakat. Jadi saya salut juga dengan Pak Billy mau melaporkan itu. Nah, cuman kadang-kadang nih ya Bu, mohon maaf, negaranya 500 miliar Bu. Oke, berarti KPK berarti. Nah, sebenarnya tapi sudah ada feedback belum gitu seperti itu. Pokoknya intinya sudah melaporkan itu sudah bagus. Dan kalau misalkan ke KPK langsung juga boleh, ke pengawas internal yang di Pemda itu juga boleh. Intinya kalau memang diduga itu 500 miliar berarti kan menjadi kewenangannya KPK, karena Undang-Undang KPK mengatur bahwa apabila itu tapi itu oknumnya Pemda, pejabat di Pemda ya? Pejabat di Pemda ya? Berarti itu sebetulnya, karena kalau di KPK itu termasuk kerugiannya di atas 1 miliar. Terus kemudian atau pelakunya adalah penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau orang lain yang diduga terlibat juga di dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut. Tapi ini kan kita bicara range-nya nilai kerugiannya di atas 1 miliar. Jadi bisa menjadi kewenangan KPK. Nah, itu bisa dilaporkan seperti itu. Dan harusnya memang dirahasiakan, karena kadang-kadang pelapor itu jadi malah sering dapat ancaman gitu, Tante Mary. Jadi sebenarnya tapi mudah-mudahan bukan Pak Billy yang melaporkan ya, ini kan jadi ketahuan di sini. Sebenarnya jadi harusnya pelapor itu merahasiakan identitasnya seperti itu.
Komen dari Bang Billy adalah kalau ke Pemda sama aja Bu masuk peti kemas katanya. Oke, Bang Oh, Billy ya, suruh berarti KPK aja. KPK saja Bang Billy gitu. Dan apa namanya ya harusnya memang dirahasiakan identitasnya Bang Billy harusnya. Karena nanti takutnya Bang Billy menarik ya. takutnya Menarik Bang Billy bilang, ada pihak-pihak yang tidak disukai nanti. Saya kadang-kadang gini, Tante Mary sudah melaporkan ke KPK, kan sudah identitas sudah dirahasiakan nih sama si KPK. Tapi si pelapornya ini terus selfie di depan kantor KPK, terus di-share ke media sosial. Itu bahaya juga sebenarnya. Jadi sebetulnya jangan melakukan itu para pelapor tindak pidana itu, para pelapor tindak pidana korupsi itu, karena itu membahayakan jiwanya si pelapor juga, Tante Mary. Ini harus disampaikan juga. Iya, setuju bahwa kita harus merahasiakan juga, jangan selfie-selfie. Tapi ini tadi pagi ada berita, Bu. Seorang whistleblower, identitasnya terbuka, ya. Dia melaporkan sebuah kejadian tentang kerumunan massa di RT-nya tanpa masker. Karena udah negor ke RT nggak ditanggapi, akhirnya dia melaporkan ke lapor.go.id, ke Jaki. Nah, ke Jaki dia lapor, ternyata aparat yang datang ke rumah ngasih tahu, iya si A, Bapak A di RT ini, di nomor ini segini, rumah ini, laporan kalau kalian ngerumun nggak pakai masker. Dibully, Bu. Jadi saya orang awam sebagai warga negara, mikir juga, Bu, kalau kerahasiaan nggak dijamin, ada undang-undang kerahasiaan tadi ya. Ini oknum-oknum yang mulutnya ngebocorin ini gimana, Bu? Kami mau ngelapor juga takut, Bu. Betul Tante Mary, jadi kadang-kadang masyarakat aparat penegak hukum pun nggak paham, seharusnya dia tidak boleh menyebutkan identitas si pelapor itu, karena memang secara undang-undang itu harus dirahasiakan identitas pelapor, ya seperti itu, akhirnya kan contohnya akhirnya yang bersangkutan kan dibully ya, seperti itu, jadi ya sangat menyayangkan juga sih. Nggak enak di satu RT. Iya, sangat disayangkan juga seperti itu harusnya. Ya itu karena mungkin ketidakpahamannya si aparat penegak ininya petugasnya ya. Padahal intinya harus dirahasiakan namanya identitas pelapor itu. Nah, Bu, saya sebagai orang awam bertanya, boleh nggak tuh orang yang tadi datanya dibocorin gugat ke pemerintah terkait kasus itu? Kasihan loh, Bu. Oh bisa, kalau misalkan dia merasa terancam kan, merasa tidak nyaman kan, itu bisa saja dia merasa keberatan. Ya kan, atas akibat dari tindakan orang itu ngebocorin kan? Iya, benar-benar. Punya tujuan baik, tapi ditanggapi dengan tidak baik, dilakukan dengan tidak baik, gitu, ditindaklanjuti dengan tidak baik, sehingga akhirnya berefek kepada kita yang ngelaporin sebagai whistleblower. Itu memang sangat disayangkan. Namun saya berharap ke depannya pemerintah juga belajar, aparat juga belajar bahwa masyarakat ini bagian dari kalian, gitu ya. Masyarakat itu bagian dari pemerintah. Kalau nggak ada masyarakat yang berniat melaporkan, pemerintah nggak akan beres-beres kerjanya, benar nggak, Bu? Benar. Ya kan? Iya kan? Justru kemarin kita harus hargai kan partisipasi masyarakat itu. Makanya menghargainya dengan apa? Ya dirahasiakan. Oh terus juga gini, Tante Mary, kalau untuk yang kasus tindak pidana korupsi nih, itu ada PP-nya loh. Kalau untuk yang bisa melaporkan kepada KPK atau kepada lembaga seperti kepolisian, pokoknya aparat penegak hukum yang lain, itu ada reward-nya. Iya kah? Iya. Ngelaporin aja dapat reward, guys. Ngelaporin aja dapat reward. Ada rewardnya. Ya walaupun implementasinya nih menurut sumber aku browsing sih baru 1 kali dikasih. Tapi kan ibaratnya tapi kan secara apresiasi dari pemerintah, dari negara, dari pemerintah sudah ada bahwa kepada masyarakat yang sudah berani melapor itu kan harus dikasih reward ya, seperti itu, penghargaan dan premi katanya seperti itu. Bu, kalau saya pribadi ya Bu, yang namanya kita orang baik pengen negara kita jadi lebih baik, sebenarnya reward itu nggak berguna, nggak bermanfaat. Namun yang penting rahasia kita dijaga aja Bu kalau kita ngelaporin ya. Itu paling penting ya. Taruhannya nyawa, ya kan, anak cucu kita Bu yang dibully, ya kan? Benar. Malah kalau kita dapat reward atas sebuah tugas, kita bertugas kok melaporkan itu kalau kita lihat. Tapi kita dapat reward kan sama aja kita menerima gratifikasi, Bu. Iya benar. Luar biasa sekali Tante Mary nih. Betul. Benar-benar. Cuman ya itu mungkin sebagai bentuk apresiasi.
stimulus ya, kita anggap Ya, stimulus lah. stimulus, apresiasi dari negara lah, dari pemerintah gitu. Jadi Habis itu habis stimulus, apresiasi diposting di sosial media, ketahuan pula Bu siapa yang Nah itu jadi wanti-wanti nih saya kalau Bapak Ibu semua yang sudah melaporkan ya harap udah menang-menang baik lah gitu, nggak usah selfie. Jadi nanti malah mengancam dirinya sendiri, maksudnya kan update status nih gitu, cekrek gitu kan. Tapi habis itu wah langsung dapat SMS ancaman, karena itu banyak kejadian seperti itu Tante Mary. Itu bukan hoax, itu yang benar kejadian seperti itu. Kalau dapat SMS ancaman bisa lapor lagi kan Bu, nggak kelar-kelar, lapor terus. Bisa. Itu kan bisa jadi itu alat bukti ya, bisa ada bukti pengancaman. Iya. Nah, seru banget teman-teman, diskusi kita seru banget. Kalau ada pertanyaan Mas Yadi kok gambarnya nggak bergerak sih, Tante Mary? Sinyal, nge-freeze dia, sinyal. Oke, nah nggak terasa udah 1,5 jam lebih Mbak Yulia nih kita di sini. Pak Yadi, halo Pak Yadi, Halo, iya halo Mbak Mary. Saya lagi sedang asing mendengarkan Mbak Lia. Tapi Bapak gambarnya nge-freeze. Bapak gambarnya nge-freeze Pak. Gak apa-apa. Nah, teman-teman semua terkait dengan isu gratifikasi dan penyuapan, teman-teman sudah belajar hari ini tentang perbedaannya dan berapa batas nominalnya. Bahkan kita pun tahu bahwa Indonesia dari tahun 2019 menuju 2020 mengalami peningkatan ya, bukan penurunan, peningkatan. Penurunan indeks namun artinya adalah peningkatan aktivitas korupsi. Ya, ketika angka itu turun, artinya terjadi peningkatan aktivitas korupsi ya. Nah, walaupun saya Tante Mary belum tahu nih cara mereka melakukan survei ini seperti apa gitu ya. Boleh aku jelasin, Tante Mary? Boleh. Silakan Mbak Lia. Jadi yang mengeluarkan indeks persepsi korupsi itu adalah Transparansi Internasional. Itu adalah sebuah organisasi non-pemerintah tingkat global yang mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi. Jadi hasil survei yang dirilis itu CPI itu, IPK itu, indeks persepsi korupsi itu adalah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. Gitu. Dan dia itu memakai indikator-indikator yang sangat kredibel dari berbagai lembaga survei yang bergengsi di tingkat global. Jadi memang diakui secara internasional gitu. Jadi menurut data saya ini ada 13 sumber data yang dikeluarkan oleh 12 lembaga internasional yang kredibel. Jadi indeks persepsi korupsi itu atau Corruption Perception Index itu mengumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang memberikan persepsi di kalangan pelaku bisnis. Nah, jadi dia mensurvei di kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Seperti itu. Nah, makanya ditetapkanlah Indonesia dengan nilai 37, turun 3 angka. Jadi dari skor 40 ke 37 itu paling signifikan ternyata Tante Mary turunnya dari sepanjang 8 tahun terakhir katanya gitu. Karena memang seperti tadi disampaikan Mas Yadi, kasus pandemi ya, itu menimbulkan 2 krisis ganda, krisis ekonomi sama krisis kesehatan. Seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh. Terus kemudian ternyata kemudahan berusaha dan berinvestasi itu juga memiliki pengaruh yang besar, Tante Mary. Jadi benar tadi disampaikan Mas Yadi, pemangkasan perizinan birokrasi itu harus lebih simpel dan harus online, tidak ada lagi tatap muka bertemu secara fisik, karena itu akan menjadi peluang-peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, mungkin itu sebetulnya bukan menjadi tanggung jawabnya KPK juga ya, kita semua gitu loh ya, termasuk pemerintah, kemudian kita semua masyarakat dan juga ya penegakan hukumnya juga depan mata lihat gitu ya, nggak lapor ya. Terus kalau lapor gagal takut jadi whistleblower, takut kebongkar datanya kan si malakama guys. Oke, but anyway sama mungkin kalian akan ketemu dengan kasus-kasus seperti ini, bukan berarti kalian menjadi orang yang pasif atau skeptis gitu ya.
ya you can do something, whatever it is. Surat kaleng juga mungkin ditelusuri kali ya Bu ya, surat kaleng. Iya, pokoknya pelaporan itu bisa nggak harus bisa melalui kan disediakan ada WhatsApp, line telepon juga ada, SMS. WhatsApp pendetek IP address Bu, sama nomor telepon. Nah, berarti kayaknya paling aman Bu, balik ke zaman dulu. Aplikasinya KWS-nya KPK itu pakai HTTP, itu apa sih namanya, website berarti ya, HTTP ya kws.kpk.go.id gitu. Itu yang mungkin untuk bisa dirahasiakan. Tapi kan WhatsApp itu kan maksudnya itu udah di KPK itu kan maksudnya nomor itu adalah sudah menjadi line-nya untuk para masyarakat yang melaporkan terjadi. Nomornya Bu? Hah? Nomornya berapa? Oh, ada. Sebentar. Aku nggak hafal soalnya. Ayo penonton, coba yang nonton, tolong ketik nomor pelaporan. Ya. Apa namanya Bu? Whistleblower KPK. Media penerimaan pengaduan masyarakat. Oh, pertama media penerimaan pengaduan masyarakat. Jadi kalau hotline itunya 198. Terus media apa Bu? Media apa Bu? Media penerimaan pengaduan masyarakat. Oke. Kalau yang pertama kalau hotline 198. Terus kalau SMS ya 0855 baik 85 baik 75 baik 575 baik. Terus? Kalau WhatsApp 0811 baik 959 575. Udah. Kalau email pengaduan kecil semua. Baik. @kpk.go.id. Baik, udah itu aja. Nah, ada lagi kalau PO Box 575, PO Box-nya 575 Jakarta 10120. Terus kalau KPK whistleblower sistemnya itu di HTTP /2 ya. Terus slash itu ya bilangnya. HTTP /2 tuh slash itu ya bilangnya. Apa bukan? Iya, tapi yang simpel aja kali tadi Bu udah ya, nomor telepon, hotline, WhatsApp. Yang paling mudah lah ya. Iya. Boleh. Dan teman-teman tuh bisa belajar untuk paling tidak memberanikan diri untuk bergerak, karena ingat tugas ini bukan cuma tugas negara. Kalau kita mau indeks perspektif korupsinya persepsi maaf Bapak, persepsinya turun atau angkanya naik tapi tindakannya turun berkurang, kita harus mulai bergerak. Dan ya ini kalian harus memanfaatkan apa yang diberikan pemerintah dengan klausul bahwa kerahasiaan kita terjamin gitu ya, kita tagih lah jadinya ke pemerintah. Kalau menjadi whistleblower ya bantu kami juga, lindungi kami juga gitu ya, jangan bunuh diri. Masyarakat takut nih, udah susah suruh bunuh diri sekali kan. Enggak lah ya, pemerintah nggak sejahat itu guys, pemerintah baik, cuman mungkin emang ada oknum yang bodoh atau kurang berjaga ya Bu ya, sehingga akhirnya data itu terbongkar. Keep positive thinking. Nah, gimana Pak Sudaryadi dan Bu Yulia, closingnya seperti apa? Silakan. Mas Yadi dulu, monggo. Oke, ya. Menambahkan mungkin sebelum closing, kita sampaikan lagi bahwa yang menangani korupsi bukan hanya KPK saja, tapi ada juga lembaga-lembaga lain yang juga menangani kasus-kasus korupsi. Yaitu pertama adalah kepolisian juga menangani kasus korupsi, terus kemudian juga kejaksaan, dan yang ketiga adalah KPK. Tapi beberapa ada sedikit perbedaan ya, dalam arti pertama mungkin KPK ya. KPK kalau kita lihat di pasal 11 ya, kalau pasal 11 itu kan KPK itu menangani yang 1 miliar ke atas, pertama 1 miliar ke atas.
Kemudian juga menangani kasus-kasus yang dari pejabat publik, gitu, pejabat publik, dan juga menangani kasus-kasus yang memang menjadi perhatian masyarakat, itu KPK. Nah, kemudian kalau kita lihat sih kalau di kejaksaan dengan di kepolisian nggak selalu seperti itu gitu, nggak selalu seperti itu yang tadi saya sebut di pasal 11 tuh. Tapi mempunyai kewenangan juga melakukan seperti kepolisian, jaksa juga mempunyai kewenangan juga untuk melakukan penuntutan juga kan, dari mulai penyidikan juga sampai penuntutan juga ada kewenangan dari kepolisian dan juga dari kejaksaan selain KPK. Nah, misalkan juga yang sekarang misalkan mungkin teman-teman semuanya Mbak Mary juga kan yang ada juga yang sedang ditangani oleh kejaksaan ya. Kejaksaan. Ya ini hanya ini mencontohkan saja bahwa kejaksaan juga menangani kasus yang ada jaksanya juga kan yang terkena kasus penyuapan lah kalau salah ya. Betul. Ada ya. Betul. Itu kan juga ditangani oleh kejaksaan. Jadi tetapi memang yang kita harapkan sebenarnya nggak apa-apa ditangani oleh tiga lembaga itu, meskipun ada sedikit kriteria, misalkan tadi KPK minimal 1 miliar ke atas, tapi harus mempunyai standar yang sama gitu. Kita berharap seperti itu. Artinya meskipun ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, KPK gitu kan, harus mempunyai standar sama agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan kepastian hukum yang sama. Jangan sampai ketika satu kasus ditangani kepolisian terus berbeda dengan misalkan ditangani kejaksaan ataupun berbeda ditangani oleh KPK gitu. Ya kita harus mempunyai standar yang sama seperti itu. Nah, meskipun tadi yang sudah ada di regulasinya sih kalau misalnya KPK yang menangani 1 miliar ke atas itu. Iya Mbak Mary, dan yang lain saya kira sih memang masalah korupsi ini menjadi tugas kita bersama, yaitu selain strategi yang sudah kami sampaikan pencegahannya tadi itu, yaitu pertama ada represif, ada perbaikan sistem, dan juga ada edukasi memang harus berbarengan, dan partisipasi masyarakat. Berarti di mana ya? Pertama di represif, misalkan ada kasus korupsi berani melaporkan. Kemudian dari kita nih para penyuluh atau masyarakat pun bisa mengedukasi masyarakat untuk menjadi penyuluh hukum maupun penyuluh-penyuluh yang terkait dengan itu. Misalnya penyuluh anti korupsi gitu, seperti itu. Nah, yang lain-lain saya kira sih misalkan kalau kita lihat sih dari misalkan mau dilihat dari sisi apanya dulu nih, agama atau budaya atau apanya ya, misalkan ya harus misalkan dari agama ya, ini tugasnya para ustadz nih mungkin ya kalau misalnya di muslim ya, nah bahwa melakukan tindakan korupsi itu, uang yang dari korupsi itu adalah merupakan uang yang haram, harus dikampanyekan seperti itu. Nah ini mungkin salah satu, dan yang uang haram itu kan tidak mungkin akan berkah ya, meskipun banyak. Katakanlah ada tokoh-tokoh yang atau ustadz yang bisa menyampaikan seperti itu, tidak akan berkah meskipun banyak itu. Nah ini kan sedikit banyak siapa yang bicara akan mempengaruhi masyarakat atau pejabat atau penyelenggara untuk tidak melakukan korupsi. Iya, kira-kira seperti itu Mbak Mary. Setuju sekali Pak Sudaryadi. Nah, gimana dengan Bu Yulia? Silakan monggo Bu, closingnya. Iya, terima kasih Tante Mary. Jadi karena kan kita ini kan penyuluh ya, Tante Mary, saya sama Mas Yadi penyuluh hukum. Jadi kita kan lebih di ranah pencegahan ya. Dan sebetulnya pencegahan itu sebetulnya porsinya sebetulnya paling penting ya. Jadi tidak hanya represif. Represif itu kan sudah kejadian, tapi bagaimana kita mencegah jangan sampai itu terjadi kasus perbuatan korupsi itu. Nah, sesuai dengan misinya
Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Penyuluhan dan Bantuan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum itu adalah bagaimana membangun budaya hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terwujud budaya hukum. Nah, menurut saya membangun atau merubah mindset bahwa budaya dan semangat anti korupsi itu harus dimulai dari keluarga, Tante Mary. Itu adalah satu miniatur terkecil tapi paling penting. Jadi jadi budaya anti korupsi itu, perilaku anti korupsi itu harus diajarkan sejak dini dari keluarga. Seperti itu. Jadi di situ harus ada upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi serta nilai-nilai kejujuran, itu kan paling penting. Kejujuran, kesederhanaan, moral, etika itu harus dibentuk dari keluarga. Oke, secara presisi sudah dilakukan oleh KPK dan aparat lembaga penegakan hukum yang lain. Tapi itu tidak cukup. Nah, kita ini sebagai penyuluh hukum itu kita mengambil ranah di situ. Bagaimana walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan ya Tante Mary. Kalau bangunan fisik itu kelihatan. Tadinya nggak ada bangunan lantai 5, lantai 6, begitu dibangun kelihatan. Tapi bagaimana budaya, mindset, itu kan perilaku, itu nggak bisa dilihat secara kasat mata dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan dan dalam hanya 1-2 tahun aja, tidak bisa. Dan itu kan harus continue, sustainable, berkelanjutan. Itu yang sebenarnya bisa dibilang tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Bagaimana membangun budaya anti korupsi itu dari keluarga, membangun budaya hukum dari keluarga, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari acara ini, mungkin para penonton yang melihat live YouTube-nya Tante Mary kan pasti ada ibu-ibunya juga, ada bapak rumah tangga juga, yang punya anak. Bagaimana menanamkan kepada anak kita perilaku-perilaku yang anti korupsi. Contohnya nih, hal kecil nih ya, jangan dibiasakan anak untuk melegalkan nyontek. Nah, itu kan berarti sudah tidak jujur di dalam dirinya. Itu hal kecil loh, itu kan perilaku dari hal yang kecil. Kalau jadi kebiasaan itu nanti jadi habit, akhirnya nanti pada saat dia sudah dewasa, sudah bekerja, takutnya jadi terbawa mindset seperti itu. Terus kemudian misalnya makan di warung, warteg atau apa, bilang makan tempe 4, bilangnya 2. Itu kan sudah perilakunya sudah sederhana tapi itu nggak baik seperti itu. Jadi kalau saya sih upaya pencegahan itu memang harus juga digerakkan secara masif. Jadi gerakan-gerakan nasional yang lebih meluas dan mendalam, itu sih menurut saya yang paling penting. Dan saya terima kasih sekali kepada Tante Mary nih yang sudah memberikan ruang untuk kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih sekali. Mungkin itu aja. Sama-sama Bu Yulia dan Pak Sudaryadi. Saya juga terima kasih Bapak dan Ibu dari BPHN mau bekerja sama dalam hal ini untuk mengedukasi para penonton saya yang mungkin mengalami kendala ya. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang nongol tadi kan kita tahu nih mereka mengalami dan mungkin mereka baru bisa nanya karena konteksnya kita lagi ngeluarin materi ini gitu ya. Nanti mungkin minggu depan kayaknya nikah siri ya Pak Sudaryadi ya kayaknya ya. Belum tahu nih. Belum tahu. Oke, nanti kita cek tapi mungkin karena setiap malam minggu kita pacaran di sini sama BPHN. Iya, boleh. Kalau bisa sih minggu depan jangan nikah siri Mbak Mary, karena nanti biar saya nggak naik lagi, rencana kan mau saya juga. Oh iya, oke. Tapi mungkin biar nggak setiap ya. Nggak setiap kita nanti minggu. bisa diangkat ya. Pakar. Ibu Lia. Ya. Ibu Lia suruh naik lagi Mbak Mary minggu depan. Boleh. Wah, janganlah. Kita garap. Masih banyak penyuluh hukum yang lain, Tante Mary. Silakan. Sebenarnya Tante Mary mempersilakan siapapun loh, gitu. Artinya, yuk kita sama-sama mengedukasi. Ibu Lia gitu. ini, materi monggo. Ibu Lia ini juga pegawai teladan Mbak Mary, pegawai terbaik di BPHN. Amin. Amin. Oke, so guys, terima kasih sudah hadir hampir 2 jam ya. Berarti dengan tadi kita meeting preparation 2,5 jam ya. Wah, luar biasa. Berapa tepuk tangan untuk Mbak Mary, sebelum closing aku boleh kasih pantun nggak? Oh, boleh banget. Nggak cuma pantun, Mbak. Nanti tolong di tag ke WhatsApp tadi nomor telepon tadi biar taruh di deskripsinya ya. Pantun, Mbak. Pantun ya, Mbak. Silakan. Ikan
Ikan kecil si ikan teri dalam hidangan untuk lauknya. Sebab korupsi rusaklah negeri. Kita harus menghentikannya. Jadi korupsi. Oh, ternyata Mbak Lia ini ya punya bakat terpendam ya, jadi content maker. Tapi nyontek dulu. Nggak apa-apa, yang penting kreatif ya. Nah, teman-teman semua, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian sebenarnya jangan sungkan bahwa pemerintah mulai memperbaiki diri ya dalam memberikan aplikasi-aplikasi online untuk bisa memutus mata rantai korupsi atau gratifikasi atau penyuapan, sehingga teman-teman bisa belajar untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini seturut dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Memang pada dasarnya di mana ada positif pasti ada negatif, di mana ada pro pasti ada kontra, di mana ada pencegahan pasti ada kebobolan, ya. Tapi balik lagi, gimana caranya agar kebobolan ini diperkecil pintu jarum seperti lubangnya gitu ya. Nah, kita sama-sama lah bergerak antara pemerintah, masyarakat, dan semua lini untuk sama-sama bergerak sehingga kita pun bisa menikmati rasa nyaman, tidak takut bahwa bikin ini akan kena ini, bikin itu akan kena itu, gitu ya. Hindari hal-hal seperti ini, hindari hal-hal seperti ini dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan terdekat, dari keluarga ya. Jadi kalau ketangkap polisi, masuk aja langsung ke pengadilan ya, nggak usah mencoba menyuap gitu ya, kecuali suap-suapan bubur lain cerita, oke? Oke, Pak Gunawan, terima kasih banyak. Kapan kita ngopi online Pak Gunawan, dari jauh aja pakai video call ya, sambil kita ngobrol santai, oke? Penasaran sama Pak Gunawan, saya pengen naikin beliau, tapi mungkin saya belum dapat momen yang tepat ini, tapi ya ngobrol belakang layar dulu aja lah Pak Gunawan, oke? Mbak Yuli ya, paling ganteng dia. Pak Gunawan paling ganteng se-BBHN. Oh, kalau ganteng itu sudah pasti Pak, selera yang relatif. Oke, anyway, teman-teman semua terima kasih atas 2 jam waktunya bersama dengan kami. Kita ketemu besok malam hari Minggu. Besok malam hari Minggu Tante Mary akan mengundang narasumber dari Somalia. Beliau adalah seorang muslim Somalia yang terjebak di Malaysia karena COVID dan akhirnya belajar bahasa Malaysia. Nah, Tante Mary mau tanya tentang bagaimana sih di Somalia, ada nggak sih praktek perdukunan? Ya. Jadi daripada kita seperti kata dalam tempurung, yuk kita buka sama-sama wawasan kita. Kemarin Tante Mary udah bahas tentang Amerika, Malaysia, Qatar, ya. Nah, besok ada Somalia. So tomorrow evening at 8 p.m. 8 malam waktu Jakarta atau 9 malam waktu Malaysia. Bintang tamu dari Malaysia, Azwan Muda dan Muhammad Abdullah dari Somalia. Akan dibawakan dalam 3 bahasa, Inggris, Malaysia, Melayu, and Indonesia. Oke, so don't worry ya. Tante Mary lagi belajar banyak bahasa. Tante Mary senang soalnya urusan bahasa. Walaupun bahasa Kabu paling nggak bisa. Oke guys, Bu Yuli ya, Pak Sudaryadi matur suwun sangat, terima kasih banyak. Semoga hari ini bermanfaat. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pencerahan. Semoga Tuhan melipat gandakan berkat dan rahmatnya. Oke guys, Tante Mary tutup acara ini sampai di sini. Kita ketemu besok malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.